Aku benar-benar sudah tidak bisa bertahan lagi. Gadis itu setiap malam harus berlari ke bawah jembatan yang dingin untuk tidur. Lalu menggunakan tangannya untuk meraih tanah yang penuh salju. Sampai membeku dan memerah. Keluar cairan merah. Baru dengan puas memeluk tubuhmu yang kaku untuk tidur. Tapi kamu sama sekali tidak mengenal gadis ini. Hanya saja setiap kali dia berdarah deras. Berbaring di sampingmu. Dia tiba-tiba merasakan gelombang haru yang sulit dijelaskan di hatinya. Mungkin kamu sudah tidak ingat aku lagi. Aku adalah kerinduan. Adalah kecambah kecil. Aku datang untuk menemanimu. Tapi senyum ini begitu pilu. Kecambah kecil bukanlah gadis lemah lembut yang tenang dalam ingatannya. Pada tahun ketiga SMA, dia yang pindah sekolah menjadi teman sebangkuku. Kurus lemah seperti batang kecambah. Sekali tiup angin akan terbang terbawa. Tapi justru gadis lemah yang memiliki fobia sosial ini malahan menjadi korban bully yang ditelanjangi. Berlindung di pojok tembok gemetar kedinginan. Dan hari itu, mantel yang kuberikan padanya ternyata masih disimpan sampai sekarang. Dia menyukaiku, Ye Cheng, di kehidupan berikutnya. Semoga aku bisa bertemu denganmu lebih awal. Gadis itu menutup mata, membungkukkan tubuhnya ke depan. Air mata mengalir dari sudut mata. Menyadari apa yang akan dia lakukan. Aku berlari seperti orang gila, ingin memeluk gadis yang jatuh. Jangan merindukan, jangan-jangan. Tapi laut awan sampai sekarang melewati tubuhku, tenggelam ke dalam air sungai. Di kehidupan berikutnya, aku ingin menjadi istrimu. Baiklah, baiklah. Jangan merindukan. Jangan 1 tahun. Setiap berbalik badan, seolah pertama kali bertemu. Pemuda yang pergi, berkeliling penuh debu dan angin. Melihat surat seperti bertemu langsung. Jangan membuatku tiba-tiba membuka mata. Wajah penuh air mata. Melihat sekeliling. Su Yicheng, kalau kamu mati juga tidak akan aku izinkan untuk mencerminkan dirimu. Punya hak apa mengejar Lin Kingsway, teman sekolah kota Sueyu? Kita tidak mungkin. Kita sekarang harus belajar dengan baik. Tidak boleh pacaran dini. Ini adalah suara Lin Kingsway. Bagaimana mungkin sendiri mengejar gadis tercantik di sekolah selama 8 tahun? Kehidupan sebelumnya, aku melihat dia pergi ke hotel dengan pria yang kukenal kurang dari setengah bulan. Kemudian karena salah pergaulan, hartaku yang seluruhnya ditipu oleh teman SMA. Ayah juga karena tidak punya uang untuk berobat. Pergi dalam kesakitan dan penyesalan. Dan aku juga pada puncak karir disuntik dengan obat beracun. Ditanggalkan di bawah jembatan. Seperti anjing mati. Mati membeku pada pagi itu saat salju turun deras. Seri, kenapa si cantik sekolah datang menjengukmu? Sampai membuatmu menangis karena terharu. Seorang pria gemuk mendekat. Wajah gendutnya penuh dengan senyum nakal. Leon adalah sahabat dekatku saat SMA. Tapi dia kemudian tewas dipenggal orang di jalanan demi aku. Kalau tidak, aku juga tidak akan sampai dibunuh. Dan dibuang di bawah jembatan. Kecantikan sekolah menolak 99 kali aku melamar. Sampai melihat video mesra yang dikirim pria itu. Demi seorang wanita yang tidak mencintaiku. Aku rela mengorbankan hidup indahku. Bahkan membuat ayah yang selalu menyayangiku tidak punya uang berobat. Aku memang binatang. Hei, apakah kamu sedang mendengarkan aku bicara? Sebelum Lin Kingsway selesai bicara, aku merebut bunga dari tangannya. Dengan sekali dorong aku menjauhkannya. Lalu membawanya ke hadapan ketua kelas Liu Ruyan. Aku tahu aku tampan. Bak pohon giok yang anggun, memesona dan penuh pesona, disukai oleh semua orang, seperti bunga yang mekar saat dilihat. Tapi kakak hanyalah sebuah legenda. Jangan sampai kamu jatuh cinta pada kakak. Perasaanmu, aku terima, tapi kita tidak mungkin bersama. Harus utamakan pelajaran. Bunga yang kamu berikan padaku, aku pinjam bunga itu untuk diberikan pada guru Liu. Bukankah bunga itu untukku? Kenapa jadi aku yang memberikannya padamu? Juga aku datang untuk mengembalikan bunga itu. Bukan untuk menyatakan cinta. Lin Kingsway juga terlihat sangat bingung. Saat itu dia merasa sangat diperlakukan tidak adil. Matanya yang cerah mulai berembun. Liu Ruyan segera menerima bunga itu. Tapi ekspresinya juga sangat aneh. Kisah Su Yicheng mengejar kecantikan sekolah Lin Kingsway diketahui seluruh sekolah. Perasaanmu, setelah guru menerimanya, belajar dengan giat. Jangan nakal lagi. Lin Kingsway menangis sambil berlari pergi. Sahabat-sahabatnya segera mengejarnya. Tiba-tiba aku memperhatikan. Di samping Liu Ruyan ada seorang gadis kurus dengan wajah pucat. Matanya penuh ketakutan dan kerinduan. Hatiku menjadi senang. Menarik lengan gadis itu. Hehe guru, ini murid baru kan? Di sana masih ada 1 kursi kosong. Biar dia duduk di sebelahku saja. Gadis itu terkejut, ingin mundur. Tapi genggamanku sangat kuat. Dia hanya bisa melihatku dengan ketakutan. Aku menarik Siniane menuju baris terakhir. Sama sekali tidak menghiraukan tatapan orang di sekitar. Siniane agak takut dan menyusut ke sudut meja. Tak berani menatapku. Orang ini terlihat bukan orang baik. Lebih baik menjauh. Aku melihat Siniane seperti anak domba yang ketakutan.
Sungguh terlalu pemalu sosial. Tidak boleh. Harus membuatnya menjadi optimis. Wajahnya yang kuning dan kurus. Kelihatan jelas kurang gizi. Harus membuat gadis kecil ini makan dengan baik. Tapi Xiniane, murid 18 tahun, cukup imut. Liu Ruyan sedang menjelaskan kertas ujian bulan. Aku buru-buru menggali dari meja seperti tumpukan sampah. Mengambil selembar kertas ujian bahasa Inggris yang kusut. Meletakkannya di antara kami berdua. Melihat tanda silang merah di kertas ujian. Wajahku memerah. Masih kurang dari setahun. Tidak tahu apakah nilai ini bisa diperbaiki. Kalau ujian sedikit lebih baik, pasti bisa meninggalkan kesan baik pada Xinian. Tapi aku segera menyadari aku berpikir terlalu jauh. Gadis itu tidak memiliki kesan buruk pada diriku hanya karena tanda silang merah di kertas ujian. Sebaliknya, dia malah berbisik membahas soal yang salah. Soal ini dipilih, karena soal menyatakan menilai apa yang mungkin terjadi selanjutnya dalam artikel. Mataku langsung berbinar. Xinian sangat baik hati. Aku sangat menyukainya. Tapi aku sangat senang menemukan bahwa aku tampaknya sudah berkembang. Sebelumnya aku tidak mengerti. Poin-poin pengetahuan yang tidak bisa kuingat. Sekarang hanya dengan sekali dengar aku mengerti. Pikiran juga sangat jernih. Apakah ini jari emas setelah kelahiran kembali? Aku segera menunjuk ke soal salah lainnya. Meminta gadis seusia itu untuk menjelaskan. Gadis muda mengerutkan alisnya sedikit. Teman sebangku baruku jelas rajin belajar. Tapi sepertinya berbeda dengan penampilannya. Mungkinkah aku salah paham dia? Senyum di wajahku semakin cerah. Xinghua dan Peking bukan mimpi. Qian Sui jangan menangis lagi. Bajingan itu. Kita abaikan saja dia. Orang macam apa ini? Berani-beraninya memperlakukan King Sui kami seperti ini. Beberapa teman wanita mengelilingi Lin King Sui sambil bergosip. Mata Lin King Sui memerah. Melihat ke arah pintu. Tidak terlihat sosok yang biasa terlihat sehari-hari. Biasanya setelah pelajaran selesai, Su Yicheng selalu berdiri di pintu sambil bergaya keren. Tapi hari ini Xiniang baru saja duduk. Aku tersenyum dan mendekat. Xiniang, lupa memperkenalkan diri. Aku teman sebangkumu, Su Yicheng. Ternyata dia adalah Su Yicheng ya. Nama yang sangat indah. Gunung salju dan kota. Beruntung sekali. Ini adalah hadiah perkenalanku untukmu. Aku menyerahkan sebatang permen susu dan sepotong roti kepada gadis itu. Terima kasih aku. Aku tidak bisa menerimanya. Kalau tidak aku akan membuangnya. Aku tidak masalah. Kalau sudah menerima harus dibuang. Baiklah. Xiniang menerima makanan ringan itu. Karena keluarga miskin, orang tua sejak kecil mengajarkan untuk tidak menyia-nyiakan makanan. Hehe, teman sebangku kecil pintar sekali. Ternyata belajar sangat bagus. Teman sebangku kecil yang serius juga lucu. Aku sangat ingin mencubit wajahnya. Tidak tahu apa yang akan terjadi jika mencubitnya. Wajahku dipenuhi senyum seperti bibi. Gadis itu mengangkat kepala. Kebetulan terlihat sedikit takut. Sue, teman sekelas. Kamu kenapa? Kamu terlalu kurus. Wajahmu hampir tidak ada dagingnya. Aku pelan-pelan mencubit wajah kecil Xinian. Wajah gadis itu seketika memerah. Segera menunduk, tidak berani menatapku. Pikiran kacau balau. Su Yicheng, teman sekelas. Ini mau ngapain sih? Senyum di wajahku menjadi lebih cerah. Teman sebangku ini pemalu sekali ya. Kupingnya sampai memerah. Sangat lucu. Kehidupan sebelumnya kenapa aku tidak menyadarinya? Mudah-mudah aku tidak tahu betapa berharganya teman sebangku. Menganggap bidadari sekolah sebagai harta. Tiba-tiba teriakan marah dari guru matematika membuatku terkejut. Su Yicheng, kalau tidak mau belajar jangan ganggu Xinian belajar. Kalau kamu tidak ujian masuk universitas. Xinian kan ingin ikut ujian. Aku mengangkat kepala melihat mata Zhang Dalei seperti mau menyemburkan api. Aku terkekeh canggung. Guru, aku sedang bertanya tentang masalah teman bernama Xinian. Apa kamu pura-pura tidak melihat? Itu namanya bertanya kah? Kamu bahkan mencubit pipi gadis kecil itu. Masih bilang bertanya ke aku. Aku sampai malu untuk membongkar kebohonganmu. Guru Su Yicheng benar-benar barusan menanyakan masalah kepadaku. Suara gadis itu lemah terdengar. Teman sebangku malah membela aku. Sungguh baik hati. Benar-benar sangat baik hati. Membuat aku ingin menangis. Di dalam kelas gadis itu duduk sendirian. Perutnya mengeluarkan suara yang tak diinginkan. Dia meraba perutnya yang lapar. Matanya pun gelap gulita. Tubuhnya memang sudah kurus. Ditambah tidak makan tepat waktu. Tiba-tiba mengalami hipoglikemia. Tangan Xinian memucat. Berusaha agar tidak jatuh. Menutup mata. Berusaha berbaring di atas meja. 23 menit. Setelah menikah perlahan membuka mata. Dengan hati-hati mengambil semua camilan kecil yang diberikan Su Yicheng. Semuanya diambil keluar. Membuka bungkusnya. Aroma roti sangat menggoda. Dia mengunyah roti sedikit demi sedikit. Seperti sedang menikmati makanan lezat yang luar biasa. Aroma manis roti memenuhi mulutnya. Wajah kecil yang ceria menampakkan ekspresi kenikmatan. Ini pertama kalinya aku makan roti seperti ini. Harganya lebih dari 1 potong ya. Terlalu mahal. Dia tidak rela membeli camilan mahal seperti ini. Ini roti ya. Enak sekali. Ternyata tidak pergi makan.
melainkan makan roti di sini. Lihatlah wajahmu yang miskin itu. Dengan roti seharga Rp1 saja, kamu sudah merasa sangat menikmati. Rindu, terkejut oleh suara yang tiba-tiba muncul ini. Melirik ke belakang, melihat Chen Zihan berdiri di pintu. Wajahnya penuh dengan sindiran. Dia memakai sepasang sepatu kulit kecil, mengenakan gaun putih. Gadis berponi kuncir kuda tinggi itu, tubuhnya sedikit gemetar. Bibirnya agak gemetar. Dia tahu teman sekolah perempuan ini akan mengintimidasi dirinya. Ketika orang itu dulu mengganggunya, wajah mereka juga penuh dengan sindiran seperti itu. Dia meremas ujung bajunya erat-erat, tak berani melihat. Chen Zihan, masih ada 1 tahun lagi. Selama itu sudah berlalu. Kalau masuk universitas, tidak akan dibully lagi. Aku datang dari desa, keluarga sudah sulit mencukupi kebutuhan. Aku tidak boleh bikin masalah. Aku harus belajar dengan baik. Orang tua di desa yang berpendidikan sudah bilang, selama belajar, masuk universitas sudah cukup. Ekspresi sinis di wajah Chen Zihan semakin tebal. Dia melangkah dengan ringan ke depan Xinian. Jari-jari menyibak rambut gadis itu. Ini takut ya. Tiba-tiba Chen Zihan mencubit dagu Xinian. Wajahnya penuh dengan keganasan. Iya, maafkan aku tidak sengaja. Xinian tidak berani melihat. Chen Zihan hanya bisa minta maaf dengan pelan. Tapi dia sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Sekarang tahu salahnya sudah terlambat. Chen Zihan melepaskan tangan yang mencubit dagu Xinian dengan kasar. Mengambil tempat sampah di sampingnya. Membuang semua sampah itu ke kepala gadis itu. Berbagai macam sampah tercurah. Xinian penuh sampah. Tapi dia tidak berani melawan. Hanya bisa menundukkan kepala dan diam menahan semuanya. Chen Zihan menatap Xinian yang penuh sampah. Lalu tertawa terbahak-bahak. Sampah memang seharusnya bersama sampah. Sangat indah. Tiba-tiba dia teringat lagi. Menarik tempat sampah ke kolam. Mengisi penuh 1 ember air. Dari atas kepala gadis itu. Baru saja makan roti. Mulutnya kering. Berikan kamu minum air. Chen Zihan melihat gadis yang basah kuyup karena disiram air. Rasa superioritas di hatinya semakin kuat. Sini orang seperti itu memang harus dia injak habis-habisan di bawah kaki. Menatap dirinya dari bawah ke atas. Chen Zihan yang sedang bersiap menamparkan Xinian. Tubuhnya bergetar. Baru mau menoleh, terasa sakit di punggung. Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Teman sebangku kecil, kamu tidak apa-apa. Aku tidak akan melihatnya. Chen Zihan yang jatuh ke tanah. Wajahnya penuh cemas. Menghilangkan sampah di tubuh Xinian. Su Yicheng Xinian mengangkat kepala. Mata besarnya yang berair penuh kebingungan dan kegembiraan. Kenapa dia membantu aku? Bukankah dia murid nakal? Sepertinya dia sangat khawatir padaku. Rasanya sangat nyaman. Melihat Xinian yang terpaku menatap dirinya. Aku hampir menangis. Merindukanmu kenapa? Jangan buat aku takut. Aku menggunakan pakaian untuk menghapus air kotor di wajah gadis itu. Aku tidak apa-apa. Gadis itu dengan suara lemah membuka mulut. Aku sangat takut. Jangan lakukan seperti ini lagi lain kali. Aku sangat merasa kasihan. Menggenggam seragam sekolah sendiri. Dan sepasang celana olahraga yang biasa dipakai saat pelajaran olahraga. Mendampingi merindukan keluar dari kelas. Tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Setelah ini ada aku. Aku mendampingi merindukan sambil menghibur. Tidak apa-apa. Sudah terbiasa. Selama bisa belajar sudah sangat baik. Gadis itu memaksakan senyuman. Gadis ini selama bertahun-tahun tidak sedikit yang menghinanya. Tapi seandainya aku bisa menemukan lebih awal di kehidupan sebelumnya. Mulai sekarang ada aku di sini. Tidak ada yang berani mengintimidasi kamu. Segera keduanya sampai di kamar mandi. Aku menyerahkan semua seragam sekolah dan celana olahraga kepada merindukan. Jangan diam saja. Cepat ganti pakaian. Kalau sampai masuk angin kan tidak bagus. Tidak apa-apa. Pakainya nanti juga akan kering. Gadis itu menggeleng kepala dan buru-buru pergi. Kalau tidak, aku marah. Nanti aku tidak akan peduli lagi padamu. Wajahku berubah muram. Lalu mendorong bajunya lagi. Xinian mengangkat kepala. Melihat aku dengan wajah murung. Entah kenapa benar-benar agak khawatir kalau aku mengabaikannya. Segera berlari ke kamar mandi. Su Yicheng, aku tahu kamu sengaja membuatku marah. Aku tidak apa-apa. Asalkan kamu minta maaf padaku. Aku akan memaafkanmu. Lin Kingsway melihat Su Yicheng menunggu di pintu tangga. Mengira sengaja berdiri di sini. Hanya untuk menciptakan kesempatan bertemu dengannya secara kebetulan. Hati sangat senang. Memutuskan bahwa asalkan orang ini minta maaf nanti, dia masih bisa membantunya mengambil makanan. Kakak, apakah kamu sedang berbicara denganku? Lin Kingsway dan Li Xiaoxiao terkejut sejenak. Di sini hanya ada 3 orang. Kalau bukan denganmu, dengan siapa lagi? Su Yicheng, aku tahu aku memang agak dingin padamu sebelumnya. Nanti aku akan memberimu sedikit perhatian manis. Melihat Lin Kingsway yang masih terlihat sombong seperti biasa, aku tersenyum, dalam hati. Kakak ini masih menganggap dirinya seperti anjing yang dulu menjilat-penjilat. Dengan satu senyumnya dia bisa membuat dirinya menjilat lidah. Menggunakan wajah hangat untuk menempel pada pantat dinginnya. Kakak, kamu bercanda ya?
Kamu juga jangan terlalu percaya diri. Lihatlah sendiri seberapa berat kamu. Belum sadar diri ya? Wajah Lin Kingsui memerah. Teman sekelas Su Yicheng. Apakah ini benar-benar bisa? Sini saat itu mengenakan baju saya. Celana keluar dari kamar mandi. Seragam sekolah yang longgar seperti sebuah penutup. Menutupi tubuh kecilnya. Kaki kecil yang putih bersih terlihat. Pakaian kotor dipegangnya di tangan. Aku melihatnya, hatiku hampir meleleh. Sangat imut, cantik, cantik. Saat aku memujinya seperti itu, wajah Xinian memerah, menundukkan kepala. Li Xiaoxiao dan Lin King terdiam. Mereka melihat gadis imut di depan mereka. Pakaian yang dikenakannya milik Su Yicheng. Tapi siapa gadis ini? Mengapa belum pernah melihat Xinian? Poni panjangnya hampir menutupi sebagian besar wajahnya. Jadi sulit melihat wajahnya dengan jelas. Su Cheng, kamu berlebihan. Aku tidak peduli sama kamu lagi. Lin Kingsui menginjak dengan marah, tanpa menoleh ke belakang. Menarik Li Xiaoxiao pergi. Su Yicheng teman sekelas. Ini adalah Xinian. Dengan sedikit takut menatapku. Apakah aku kembali membuat masalah? Gadis itu sangat cantik. Pasti pacar Su Yicheng teman sekelas. Xinian gelisah berputar-putar. Dia tidak ingin membuat Su Yicheng sedih. Karena kalau begitu dia mungkin tidak akan peduli padanya. Su Yicheng teman sekelas adalah orang pertama yang baik padanya. Ada apa? Aku menatap gadis itu dengan bingung. Maaf. Aku tidak seharusnya memakai bajumu. Membuat pacarmu salah paham. Setelah berkata itu Xinian hendak mengganti bajunya kembali. Teman sekamar. Kamu bilang apa? Aku tidak punya pacar. Aku menggenggam tangan kecil Xinian. Wajah Xinian langsung memerah. Menundukkan kepala, tidak berani menatapku. Aku merasakan tangan hangat di tanganku. Adrenalin hampir meledak. Kita berpegangan tangan ya. Ayah, anakmu hebat. Hari ini absen sudah dicatat. Tanpa menunggu saya merasakan dengan seksama kehangatan lembut di tangan itu, rindukan. Wajahnya memerah, menarik tangannya kembali. Aku melihat kembali teman sebangku yang berbicara sedikit terbata-bata itu. Hatiku sangat senang. Teman sebangku, teman sebangku. Kamu terlalu baik. Aku merebut rindukan. Dengan tangan lainnya memegang baju basah. Set, jangan banyak bicara. Aku laki-laki, harus membantu gadis membawa barang. Aku melotot ke arah rindukan. Membuat gadis kecil itu takut untuk tidak berani menatapku lagi. Kami berdua kembali ke kelas. Menemukan tempat itu sudah dibersihkan dengan rapi. Semua orang ketika melihat rindukan memakai bajuku juga tidak kaget. Lagi pula mereka juga sudah mendengar kejadian tadi. Kak Cheng dan Guru Liu menyuruhmu dan murid baru itu ke kantor guru mencarinya. Seorang anak laki-laki bernama Lin Fan datang ke hadapanku. Aku mengangguk, lalu melihat beberapa gadis yang biasanya sangat dekat dengan Chen Zihan. Baru kemudian membawa rindukan ke kantor Liu Ruyan. Begitu sampai di kantor, terdengar suara tangisan Chen Zihan. Kau lihat, wajahku hampir hancur. Kamu harus mengeluarkan Leon dari sekolah, omong kosong. Percaya atau tidak, hari ini aku benar-benar akan membuatmu rusak wajah. Leon juga membalas dengan marah. Tiba-tiba aku melihat Simian berdiri di tempat. Wajahnya penuh dengan kemarahan. Aku menghela napas. Tahu bahwa kejadian ini adalah pukulan berat bagi Simian. Aku berjalan ke depan Simian. Mendekatkan wajahku juga. Pelan-pelan mengusap rambutnya. Menyuarakan penghiburan dengan suara lembut. Tidak apa-apa, aku ada di sini. Simian terkejut. Dengan segera melangkah mundur satu langkah. Wajahnya langsung memerah dia. Dia tadi mau apa? Kenapa dia begitu dekat? Namun sebelum dia berpikir lebih jauh, aku sudah menarik tangannya. Masuk ke kantor Liu Ruyan. Guru, Anda mencari kami. Liu Ruyan melirik ke arahku. Lalu menatap ke samping. Ke Simian yang wajahnya merah dan menunduk. Melihat pakaian yang terlalu besar dan juga pakaian model pria itu. Dia mungkin sudah tahu siapa yang sebenarnya jujur antara Leon dan Chen Zihan. Su Yicheng. Baru saja Leon bilang Chen Zihan mengganggu Simian. Apakah kamu yang menyuruh Leon memukul Chen Zihan? Aku terdiam sejenak. Tapi setelah melihat bekas tamparan di wajah Chen Zihan, aku mengangguk puas pada Leon. Anak ini masih seperti biasanya, mengerti aku. Hatiku merasa terharu. Dia mengandalkan beberapa uang kotor di keluarganya. Lalu melakukan kekerasan terhadap siswa baru Xinian. Aku dan Leon melihat ketidakadilan di jalan. Barulah kami bertindak. Aku sama sekali tidak takut. Masalah ini aku benar-benar benar. Kamu omong kosong. Aku jelas hanya tidak sengaja menumpahkan air ke Xinian. Bagaimana kamu bisa bilang aku mengganggunya? Chen Zihan begitu mendengar. Seketika melompat seperti kucing betina yang marah. Guru, jangan dengarkan omongan mereka yang ngawur. Aku bukan sengaja. Guru harus percaya padaku. Aku kan murid teladan. Mereka murid yang buruk. Kenapa kamu bisa percaya murid buruk? Tidak percaya murid baik? Liu Ruyan menatap dengan mata berair. Chen Zihan dengan nada tidak senang berkata, ini kantor, bukan rumahmu, tenang sedikit. Chen Zihan akhirnya menjadi tenang. Tapi air mata masih terus jatuh. Xinian dan Su Yicheng
Apakah apa yang mereka katakan itu benar? Liu Ruyan bertanya pelan. Xinian begitu menatap ke atas langsung melihat tatapan tajam Chen Zihan ke arahnya. Dengan tergesa-gesa menundukkan kepala lagi. Aku mengangkat kepala, melihat Chen Zihan dengan mata melotot penuh kemarahan. Di matanya berkilau api amarah. Tapi aku tahu sekarang bukan saatnya untuk menegur gadis kecil ini. Aku perlahan meletakkan tangan di bahu Xinian, memberi penghiburan. Tidak apa-apa, aku ada di sini. Tubuh Xinian bergetar, mengangkat kepala menatapku. Dengan senyum cerah yang mempesona, di matanya seperti matahari pagi, menghangatkan Xinian, mengangguk pelan, berbisik pelan. Kamu bercanda, guru-guru itu salah paham padaku. Gadis jalang itu bersekongkol dengan mereka. Dalam kemarahan yang membara, Chen Zihan bicara tanpa filter, langsung memaki dengan keras. Cukup, Chen Zihan, memanggil wali murid datang ke sekolah untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi teman-teman. Hari ini kalau tidak mengeluarkanmu, aku bukan Liu. Liu Ruyan memukul meja dengan keras. Setelah itu Chen Zihan tiba-tiba terdiam. Xinian, kalian pulang dulu dan belajar dengan baik. Kalau ada masalah datanglah mencari saya. Guru mendukungmu. Melihat kerinduan, Liu Ruyan sangat sedih melihat anak yang begitu berbakat, berperilaku baik belajar di sekolah. Tapi meski begitu, masih ada yang ingin mengganggunya. Dia harus memberikan keadilan untuk anak ini. Keluar dari kelas, Leon langsung memeluk leherku, tersenyum dan berkata, Cheng, kali ini mau gak berterima kasih ke abangmu? Bagaimana kalau malam ini kita ke warnet, jangan belajar. Aku harus belajar. Aku langsung menarik tangan Leon, mengejar langkah Xinian. Leon terpaku di tempat, melihat kedua orang di depan. Hiks, dasar wanita murahan yang lebih mementingkan cinta daripada teman. Meskipun dalam hati mengumpat, tapi tubuhnya tetap jujur mengikuti mereka. Setelah kembali ke kelas, Xinian dengan suara lirih berkata, Su Yicheng, terima kasih. Aku melihat wajah teman sebangkunya yang kemerahan sudah hilang. Tersenyum geli, tidak masalah, kita kan teman. Xinian menaikkan kepala melihat ke arahku. Ada air mata di matamu. Teman, apakah kita benar-benar bisa? Aku hanyalah seekor angsa buruk rupa. Seorang gadis miskin dari desa. Apakah benar bisa punya teman? Teman sebangku kecil. Kenapa kamu menangis lagi? Kalau terus menangis tidak akan cantik lagi. Aku perlahan menghapus air mata teman sebangku kecil itu. Wajah kecil teman sebangku kembali memerah. Segera menundukkan kepala. Tidak berani melihat. Melihat teman sebangku yang bahkan telinganya sudah memerah. Hatiku semakin menyukainya. Sementara Liang menggosok-gosok giginya. Wajah penuh kebingungan. Apakah Cheng benar-benar jatuh cinta pada murid baru? Cinta pada pandangan pertama. Apakah ini tidak terlalu berlebihan? Sialan, Cheng sedang belajar. Tiba-tiba dia melihat Su Yicheng mengeluarkan buku dan mulai belajar. Sebuah kelembutan yang sulit dipercaya. Menggosok mata. Berasa seperti bermimpi. Teman sebangku kecil. Setelah kelas malam, aku akan membawakan bajumu pulang untuk dicuci. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Berbisik pelan. Tidak perlu. Aku bisa cuci sendiri. Xinian buru-buru melambaikan tangan. Dia tidak bisa merepotkan Su Yicheng lagi. Aku sama sekali tidak memberi kesempatan Xinian menolak. Langsung menarik pakaian yang ada di dalam tas. Teman sebangku kecil. Kita ini teman. Kalau urusan sepele ini kamu tidak mau aku bantu. Kalau begitu apa gunanya jadi teman baik? Tapi, bagaimana bisa seperti ini? Pakaian-pakaian itu semua dipakai dekat badan sendiri. Xinian hampir gila. Umur segini baru pertama kali ada orang berebut mencuci pakaian sendiri. Selain itu, tadi tong air dari Chen Zihan hampir merendam semua pakaiannya, supaya tidak membuat pakaian Su Yicheng kotor. Dia bahkan sudah melepas pakaian dalamnya. Sekarang dia benar-benar dalam keadaan telanjang bulat. Bayangkan Su Yicheng harus mencuci pakaian dalamnya sendiri. Dia merah wajah dan hendak merebut pakaian dari tangan Su Yicheng. Aku tersenyum, tubuh bergerak ke belakang. Xinian memang kurus lemah. Sekarang dengan gerakanku seperti ini, seluruh kursi karena beratnya langsung terangkat. Xinian teriak sekali, lalu langsung menabrak dadaku. Aku langsung memeluk pinggang gadis itu. Xinian tersadar kembali, menaikkan kepala, melihat Su Yicheng tersenyum lebar menatap wajahku. Wajahku langsung memerah. Detak jantung Su Yicheng yang kuat dan bersemangat terus-menerus mengetuk hati sepi itu. Melihat pemikiran yang memerah karena gugup, aku tersenyum sampai bagaimana. Apakah aku terlihat baik? Pemikiran yang baik-baik. Baru saja ingin bicara, tiba-tiba merasakan kehangatan di pinggang bagian belakang. Telapak tangan yang kuat. Wajahku semakin memerah. Dia mendorongku pergi dan duduk kembali agak jauh. Menundukkan kepala. Pikiran menjadi kacau. Dia baru saja merangkul pinggangku. Sungguh malu sekali. Apa dia sengaja seperti itu? Tapi sepertinya dia juga tidak sengaja. Pinggang seorang gadis selalu sangat penting. Seumur hidup, hanya saat kecil saja. Ayah memeluknya. Tapi sekarang seorang anak laki-laki seusianya benar-benar mengacaukan hatinya. Dia diam-diam melirik ke samping.
Su Yicheng yang memasukkan pakaian basah ke dalam tas sekolah. Ingin pergi merebutnya. Tapi khawatir kejadian tadi terulang. Bagaimana kalau dia melihat pakaian itu? Apa yang akan dia pikirkan? Aku sangat malu. Sangat memalukan. Tapi rasanya aku agak menyukainya. Segera semua pelajaran sore selesai. Sepanjang sore aku berusaha belajar dengan giat. Aku menemukan jari emasku benar-benar seperti alat percepatan juara belajar. Hanya dalam satu sore singkat, pelajaran bahasa Mandarin SMA yang harus dihafal sudah lancar diucapkan bolak-balik. Untuk matematika, fisika, kimia, dan biologi aku juga mulai merapikan catatan. Yang dulu tidak aku mengerti. Sekarang hanya dengan sekali lihat, aku segera memiliki pemahaman. Tapi aku sangat jelas bahwa aku hanya menguasai pengetahuan dasar. Untuk beberapa variasi masih memerlukan banyak mengerjakan soal. Liang sepanjang sore datang mencariku. Namun semuanya ditolak dengan kejam. Cheng, kau benar-benar berubah. Mengapa persahabatan saudara jadi berubah seperti ini? Liang meremas lemak di wajahnya. Dengan ekspresi tampak kehilangan dan bingung. Tidak mau melihat. Aku berpura-pura sangat dalam memandang keluar jendela. Aku dengan ekspresi aneh memandang Liang. Orang ini setiap hari saja tidak mengurus hal serius. Malas seperti ini jadi gemuk. Kau juga belajar dengan serius dong. Kalau tidak lulus universitas, ayahmu pasti akan memukulmu sampai mati. Mengingat masa lalu setelah lulus SMA, gemuk itu meninggal dengan tragis di jalanan. Aku tidak tega melihat orang ini hanya lulusan SMA. Jika kita bisa masuk universitas, maka semuanya akan berubah. Mungkin ini adalah makna kelahiran kembali. Cheng Ge Leon menatap dengan mata terbelalak. Agak sulit dipercaya. Cheng Ge yang sering membawa dirinya bolos kelas untuk main game online dan berkelahi, ternyata membiarkannya belajar. Ini tidak mungkin. Dia melirik ke sebelah di mana Xinian juga sedang membaca. Sebuah pikiran berani tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Apakah ini kekuatan cinta? Tapi kenapa Lin Xiaohua tidak merasakan hal yang sama? Aku melihat Fat. Rasa frustrasi seperti berbicara dengan dinding muncul secara alami. Bawa dan pelajari dengan baik. Malam ini jika aku tidak bisa mengerjakannya, aku yang akan mengerjakannya. Kamu mengucapkan itu. Aku hampir mengatupkan gigi saat mengatakannya. Si gemuk melihat catatan rapat yang penuh dengan tulisan. Menghela nafas panjang. Ya Tuhan, Cheng Ge, kamu ini ingin membunuhku. Sambil mengeluh dengan mulut, tetapi tetap dengan patuh melihat catatan itu. Aku kembali fokus belajar. Aku sekarang mengalami kesulitan. Soal terakhir matematika agak sulit dimengerti. Berbeda dengan menghafal mati bahasa Mandarin dan Inggris. Matematika memang menguasai titik-titik pengetahuan. Tapi jika tidak ada pemikiran logis, juga cuma bisa mengeluh melihat soal. Aku menggaruk rambut kuningku yang acak-acakan non-mainstream. Rambut kuning, menggigit ujung pena. Tidak tahu harus berbuat apa. Saat itulah, mendengar teman sebangku kecil di samping berbisik. Soal ini bisa diselesaikan seperti ini. Dia mengeluarkan pena, lalu mengeluarkan selembar kertas. Dengan sungguh-sungguh menuliskan jawaban. Aku tersenyum. Dengan tenang melihat profil teman sebangku kecil itu. Hanya aku yang tahu di balik poni tebal ini. Tersembunyi kecantikan luar biasa seperti apa. Su Sucheng menyadari Su Yicheng menatapnya sambil tersenyum konyol. Wajah teman sebangku kecil itu tanpa sadar memerah lagi. Apakah kamu melihat aku mengerjakan soal? Ah ya, benar sekali. Kamu teruskan menulis. Aku menemukan aku bisa mengerti apa yang kamu tulis. Aku menyangga dagu, tersenyum dan berkata, hati yang merindukan sedikit lebih tenang. Terus mengerjakan soal. Aku masih tersenyum konyol melihatnya. Jari teman sebangku kecil itu lentik, sangat menarik. Tulisan yang tertulis rapi dan elegan. Menulis sebuah soal besar hanya butuh beberapa menit. Masih belum puas, aku menarik pandangan. Dalam hati terasa takjub. Dunia juara pelajaran memang sesederhana itu. Setelah selesai, Xinian mengulurkan selembar kertas, memberikannya kepadaku. Kalau ada bagian yang tidak dimengerti, bisa tanya aku. Su Yicheng membantu dirinya sendiri. Dirinya juga harus melakukan sesuatu yang baik. Terima kasih teman duduk kecil. Aku meraih kertas yang diberikan Xinian. Sentuhan ujung jari terasa sedikit dingin. Menyentuh ujung hati. Xinian panik. Menarik kembali jarinya. Menunduk, tidak berani melihat Su Yicheng. Jantung berdegup kencang. Xinian merasa dirinya akan gila. Apa sebenarnya yang terjadi? Hari ini teman duduk tidak hanya mencubit wajahnya, tapi juga memeluk pinggangnya. Meskipun semua itu tidak disengaja, tapi dia sepanjang hidupnya ini baru pertama kali mengalami ini. Sekarang dia ingin mencari lubang di tanah untuk merayap pergi. Aku melihat adegan ini, langsung ingin tertawa. Orang gemuk, kamu punya susu? Liang yang sedang siap-siap menemui rumah mimpi, menyipitkan mata dan menatapku dengan bingung. Ada, kenapa? Lemparkan satu botol ke aku. Aku berkedip. Leon sedikit terkejut, tapi tetap mengambil satu botol dari bawah kursi. Melemparkannya ke Su Yicheng. Ayo cepat baca bukunya. Lalu pergi menemui Zhou Gong. Aku. Leon tersenyum kecut. Wajahnya jadi agak tak terduga. Wanita sialan.
Kau merebut hatiku. Hati Cheng Ge. Leon sangat membencinya di dalam hati. Tapi tak ada cara lain. Aku menarik pandangan. Memasukkan sedotan ke dalam susu. Mendorongnya ke depan Simian. Bantu aku minum ini. Dia. Simian buru-buru melambaikan tangan. Tidak bisa. Aku tidak bisa. Kalau begitu bantu aku buang saja. Aku tidak mau minum. Aku tersenyum licik di sudut bibir. Simian menatap susu yang didorong ke depannya. Agak bingung. Sejak kecil kakek nenek sudah memberitahu saya agar tidak menyia-nyiakan makanan. Susu ini bahkan belum diminum tapi sudah dibuang. Ini sangat boros. Baba baiklah. Melihat Sinen menerima. Baru aku kembali melihat wajah Tianyang yang penuh dengan ketidakadilan. Dia sangat ingin menangis dengan keras. Tidak ada cinta lagi. Sangat tidak ada cinta lagi. Dia bahkan tidak bertanya padaku. Dan aku tidak melihat semuanya ini. Sinen, keluar sebentar. Saat itulah, Liu Ruyan muncul dari pintu belakang. Memanggil Sinen. Aku menoleh kembali. Melihat Liu Ruyan tersenyum kepada Sinen. Tangan masih membawa beberapa pakaian. Baik, Bu Liu. Sinen bangkit dan pergi keluar. Sinen mendekati Liu Ruyan. Menundukkan kepala. Sinen, pakaian ini kamu bawa dulu untuk dicuci. Guru tadi baru saja membelinya. Tidak tahu apakah cocok. Liu Ruyan menyerahkan pakaian yang ada di tangannya kepada Sinen tidak. Aku tidak bisa. Sinen baru mau menolak. Namun langsung dipotong oleh Liu Ruyan. Anak bodoh. Hari ini merasa diperlakukan tidak adil. Tidak apa-apa, nanti ada guru yang menjagamu. Ayolah ganti pakaian dulu. Terus memakai baju teman sekelas Su Yicheng. Juga tidak baik untuk merindukan. Menunduk melihat sekali. Menemukan memang baju Su Yicheng sangat longgar. Dia di dalam juga benar-benar kosong. Salah sedikit sangat mungkin akan tembus pandang. Dan sekarang sudah memasuki musim gugur. Cuacanya agak dingin. Berangin dari segala arah. Memang sangat tidak enak rasanya. Bisa berterima kasih kepada guru. Melihat Sinian dan Liu Ruyan pergi. Aku datang ke depan si gemuk. Sekali lagi membangunkan si gemuk yang akan menemui Zhou Gong. Cheng Ge, jangan ganggu aku. Aku mau pergi menemui Zhou Gong. Leon dengan wajah penuh kesal. Ini namanya apa sih? Dalam beberapa menit, impian indah sendiri diinterupsi orang. 2 kali. Si gemuk tolong bantu aku. Aku menyandarkan bahu Leon. Sambil tersenyum berkata, menyelidiki urusan teman sekelas Sinian. Aku tadi sudah menyuruh temanku untuk melakukannya. Kamu tenang saja. Besok pasti akan ada kabar untukmu. Leon hampir meremas dadanya. Menjamin dia sekarang hanya ingin cepat-cepat pergi menemui Zhou Gong itu. Tidak terburu-buru. Kamu bantu aku cari beberapa orang untuk membereskan. Chen Zihan. Gadis kecil ini berani membuli Sinian. Aku akan membuatnya tidak berani lagi di masa depan. Liong agak terkejut melihatku. Cheng Ge, kamu mau jadi apa lagi? Anjing pengekor yang kamu bilang itu. Ini adalah usaha 2 arah. Aku dan Sinian benar-benar saling menyukai. Liong penuh dengan rasa jijik. Bro, kamu semakin tidak tahu malu. Teman Sinian baru saja datang. Kamu masih kecil. Kamu tidak mengerti. Membantu malah merugikan. Karena ini adalah urusan istri kakakku. Sebagai saudara, aku tentu harus membantumu. Tunggu aku. Nanti aku hubungi orang. Setelah mengatakan itu, Liong mengeluarkan sebuah ponsel Noah dari celana dalamnya. Lalu mulai mengirim pesan. Kamu pandai berkata-kata. Bro, aku beri kamu 1 kartu poin lagi sebagai hadiah. Aku sangat puas dengan Liong yang memanggil Sinian dengan sebutan istri kakakku. Aku sangat puas. Lebih dari 10 menit kemudian, Sinian sudah mengganti pakaian baru dan kembali. Aku meletakkan pena di tanganku. Termangu-mangu menatap kerinduan. Sungguh indah. Sweater wol putih dipadukan dengan celana jeans. Ditambah sepatu olahraga putih. Sudah tidak terlihat lagi sosok lemah lembut yang dulu pemalu. Sebaliknya memberi kesan kecantikan yang intelektual. Mungkin menyadari tatapan Su Yicheng. Tebal. Pipi kecil yang putih di bawah poni kembali memerah. Apakah Su Yicheng tidak tampan seperti ini? Aku tersenyum lebar dan buru-buru mengangguk. Cantik, cantik, sangat cantik. Cantiknya sampai aku ingin menikahimu menjadi istri. Kerinduan tiba-tiba mengangkat kepala. Tapi detik berikutnya kembali menunduk. Wajahnya semakin merah. Telinganya juga memerah parah. Sekarang dia hampir gila. Dia bilang mau menikahiku. Benarkah? Tidak mungkin aku jelek seperti ini. Bagaimana mungkin dia mau menikahiku? Dia ganteng sekali. Aku tidak pantas untuknya. Saat memikirkan hal ini, hati kerinduan yang bersemangat. Seolah-olah disiram air dingin secara tiba-tiba. Sebuah perasaan kecewa muncul begitu saja. Ya, bagaimana mungkin seorang gadis miskin seperti dia pantas untuk Su Yicheng? Aku memperhatikan perubahan ekspresi di wajah kerinduan. Menyipitkan alis. Kau teman sebangku kecil ini kenapa ya? Jangan-jangan tidak setuju aku menikahinya. Atau aku terlalu cepat dalam melangkah. Sehingga membuatnya merasa tidak nyaman. Ingin melihat kembali apa yang kulihat di kehidupan sebelumnya. Aku mengusir pikiran itu dari benakku. Rindu pasti tidak akan merasa tidak nyaman padaku. Tapi kenapa dia menunjukkan ekspresi seperti itu?
Aku benar-benar tidak mengerti. Namun setelah melihat jari-jari kecilnya yang lemah lembut berusaha menggapai, kurasa aku mulai mengerti sesuatu. Gadis bodoh itu diam-diam menghela napas penuh ketidakberdayaan di hatinya. Ia mengangkat tangan dan mengelus kepala Rindu. Rindu tersentak kaget. Wajah kecilnya yang memerah penuh dengan kebingungan. Sampai lupa mengelak. Dia diam menatapku. Aku tersenyum menatapnya. Tangan pelan-pelan mengelus kepala Rindu. Pada saat itu juga, waktu seolah berhenti. Tapi tiba-tiba suara batuk di belakang hihi memecah keindahan momen 1 detik itu. Rindu yang tersadar, menutupi wajahnya dan tidak berani menatap siapapun. Dia benar-benar akan gila. Pada detik itu dia ingin sekali mencari lubang untuk bersembunyi. Bagaimana bisa begini? Kenapa bisa begini? Dia menyentuh kepalaku dengan sangat lembut. Dia menutup wajahnya, tak berani menatapku. Namun detak jantungnya mengkhianati keadaan di detik itu. Aku tersenyum melihat pemandangan ini. Su Yicheng, kamu ikut aku keluar sebentar. Bijing si Tai Liu Ruyan. Suara dingin terdengar dari belakang. Guru, aku menoleh dan menemukan. Liu Ruyan menatapku dengan ekspresi yang seperti tersenyum tapi tidak. Melirik kepada Xinian. Kurasa aku tahu mengapa Liu Ruyan mengajakku keluar. Pasti untuk meminta aku tidak mengganggu Xinian belajar. Setelah keluar kelas, Liu Ruyan memandangku lalu perlahan bicara. Mengenai masalah Xinian hari ini, aku ingin berterima kasih padamu dulu. Tapi aku harap kau tidak mengganggu proses belajarnya. Dia memiliki masa depan yang cerah. Dia membawa harapan seluruh keluarganya. Jadi kau mengerti maksudku, kan? Liu Ruyan memandangku dengan tatapan datar. Aku mengerutkan kening. Ternyata memang begitu. Sebelumnya Liu Ruyan melihat adegan itu, pasti mengira aku mengganggu Xinian. Dan kemungkinan besar hari ini Xinian jadi korban bully oleh Chen Zihan. Menurut Liu Ruyan, kemungkinan besar juga ada kaitannya dengan aku. Guru, aku tidak mengganggu Xinian. Dan aku juga tidak tega mengganggunya. Aku mengangkat kepala dan menatap Liu Ruyan. Tatapan penuh keyakinan. Liu Ruyan mengerutkan dahinya. Ini adalah pertama kalinya ada seseorang yang berani melihatnya dengan begitu yakin. Tapi dia segera mengejek beberapa kali. Lucu, kau bilang tidak mengganggu, lalu tidak mengganggu-kah? Kau dan Xinian bukan orang dari dunia yang sama. Aku tahu kondisimu, Xinian tidak punya kesempatan sepertimu. Kelahiranmu adalah akhir dari pengejarannya seumur hidup. Dia adalah anak yang baik. Aku harap kau tidak mengganggunya. Mendengar kata-kata Liu Ruyan, hatiku bergetar. Bagaimana dia bisa tahu kondisiku? Sepertinya hanya Zhang Dalei yang tahu kondisi keluargaku. Hanya demi mengejar dirimu, Lin Kingsway, kita semua memilih untuk menutup mata sebelah. Karena masa depannya, keluarganya sudah mengaturnya untuknya. Tapi Xinian berbeda. Jadi aku tidak ingin kau mengganggunya. Tatapan Liu Ruyan tetap dingin. Melihat ini, aku tak bisa menahan tawa. Guru, bagaimana Anda bisa berpikir aku tidak pantas dengan Xinian? Apa hanya karena aku sekarang nilai belajarku buruk? Liu Ruyan memandangku tanpa komentar. Guru ujian masuk perguruan tinggi belum selesai. Aku masih punya waktu 1 tahun. Aku akan membuktikan dengan tindakanku. Kamu salah menilai aku. Aku bisa muncul. Meski ini adalah hasil usaha ayahku di rumah. Tapi aku pasti akan membuat kalian tahu. Aku, Su Yicheng, pantas mendapatkan rindumu. Liu Ruyan, wajahnya masih memperlihatkan senyum sinis. Seolah kata-kataku adalah lelucon terbesar di dunia. Kalau begitu aku harus lihat. Tapi jika aku tahu kamu mempengaruhi rinduku, konsekuensinya kamu sudah tahu. Setelah mengatakan itu, Liu Ruyan pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku, dengan tinju terkepal erat. Tapi aku juga bisa mengerti kata-kata Liu Ruyan. Karena banyak hal jauh lebih rumit dari yang terlihat. Kembali ke dalam kelas. Begitu duduk, Xinian dengan hati-hati bertanya, apakah Guru Liu memarahi kamu? Melihat teman sebangku yang tampak takut-takut, kemarahan di hatiku lenyap seketika. Tidak apa-apa, guru menyuruhku belajar dengan baik bersamamu. Jangan bersikap malas lagi, iya kan? Guru juga dengan khusus mengingatkan, agar aku melindungimu. Xinian terkejut, lindungi aku. Ini sepertinya juga mungkin. Guru benar-benar berkata seperti itu. Xinian masih agak ragu. Dengan suara pelan bertanya. Aku menatap Xinian yang terlihat seperti anak domba yang ketakutan. Menahan dorongan untuk menyentuh kepalanya. Mengangguk. Tentu saja, guru bilang, kalau kamu nanti ketemu hal seperti hari ini, datang cari aku. Aku membual dan berkelahi hebat. Langsung membangun citra diri sebagai pelindung bunga. Membuat Xinian terkejut dan terdiam. Nanti kamu harus belajar untuk melawan. Tidak boleh membiarkan orang semena-mena padamu. Tiba-tiba aku menghentikan senyumku. Menunjukkan keseriusan yang jarang dan Xinian mengangguk. Setelah pulang sekolah, aku membawa baju kotor Xinian pulang. Meski setelah keluar dari kantor aku tidak melihat Chen Zihan. Tapi aku tahu gadis kaya ini pasti akan merepotkan Xinian. Xinian, karena keluarganya dari desa, perjalanan kembali ke kota butuh setidaknya 1 hari. Jadi Liu Ruyan mengurus asrama untuknya. Di bawah lampu jalan ada pria parubaya yang agak cemas. Sepertinya sedang menunggu seseorang. Aku memanggil Pasu sekali.
Langkahku semakin cepat. Mendengar itu, kecemasan di wajah pria parubaya itu hilang. Bajingan kecil, cepat pulang ke rumah. Pasti sudah lapar lama kan? Makanan sudah aku hangatkan untukmu. Melihat pria yang selalu memanjakan dirinya sendiri di depan mata ini, mataku sedikit berkaca-kaca. Terpikirkan nanti karena kesalahanku sendiri. Ayah meninggal dalam kesakitan. Rasa bersalah di hatiku semakin dalam. Aku memeluk erat Su Heping. Pak Su, maafkan aku. Su Heping terkejut. Segera menepuk punggungku. Menyemangati. Ada apa? Apakah hari ini kamu diperlakukan tidak adil di sekolah? Katakan pada ayah akan membela kamu. Mendengar ini, hatiku melembut. Pak Su masih sama seperti di ingatanku. Ayah dan anak kembali ke rumah. Melihat makanan yang masih mengepul di meja, aku tersenyum penuh arti di wajahku. Pak Su, makanan ini enak kan? Aku baru saja memanaskan dan keluar menjemputmu. Su Heping mengalihkan pandangan. Dengan sedikit merasa bersalah dia berkata, begitu ya, pasti aku. Apa aku bisa mengecilkan kamu, kan? Su Heping semakin merasa bersalah. Aku tertawa haha. Bukankah aku juga bisa melihatnya? Ini jelas baru saja ada yang memanaskan makanan lalu pergi. Tapi aku juga tahu siapa orang di balik ini. Qin Qingyu, pacar Su Heping. Di kehidupan sebelumnya karena urusannya sendiri, Qin Qingyu dan Su Heping tidak berjodoh. Ingat saat Qin Qingyu pergi, dia bahkan membuatkan aku 24 celana musim gugur. Tapi di kehidupan ini aku tidak akan menentangnya lagi. Ayah sudah lama hidup sendiri, seharusnya cari teman hidup lagi. Oh ya, aku dengar dari Paman Zhang. Hari ini kamu tampil baik di sekolah. Bahkan bisa menyelesaikan soal matematika yang sangat sulit. Su Heping memasukkan sepotong iga ke mangkukku. Sudah pasti, anakmu tidak boleh membuatmu malu. Ayah, bagaimana kalau kamu carikan aku ibu? Setelah makan, aku tersenyum melihat Su Heping membereskan meja. Gerakan tangan Su Heping agak kaku. Ada kilatan panik di wajahnya. Dengan cepat dia sadar dan menatapku. Aku tertawa sambil mengomel. Nak nakal, ngomong apa sih? Istirahat yang cukup lalu tidur. Besok harus bangun pagi untuk sekolah. Aku melihat Su Heping yang tampak agak panik lalu tersenyum. Ayah masih mengira aku tidak tahu tentang dia dan Bibi Qin. Sebenarnya aku sudah tahu sejak lama. Di kehidupan sebelumnya aku selalu tidak setuju mereka berdua bersama. Akhirnya membuat ayah tidak ada yang merawat di rumah sakit. Di kehidupan ini aku tidak akan menghalangi lagi. Artinya Bibi Qin adalah orang yang sangat-sangat baik. Memperlakukan aku seperti anak kandung sendiri. Tapi saat memikirkan apa yang kulakukan di kehidupan sebelumnya, aku sangat ingin menamparkan diri sendiri 2 kali. Aku berjalan mendekati Su Heping. Dengan tatapan tak percaya ini, aku memeluknya erat-erat. Berbisik membuka mulut berkata, ayah, maafkan aku. Su Heping terkejut di dalam hati. Cepat-cepat bertanya, apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Jangan buat ayah takut seperti itu. Dia panik. Su Yicheng seharusnya tidak seperti ini. Satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah anaknya mengalami kecelakaan. Tidak apa-apa, ayah, aku hanya ingin mengucapkan maaf. Aku berusaha menahan air mata, memeluk Su Heping erat-erat. Sesaat kemudian, dengan tersenyum ceria aku mengeluarkan pakaian yang dirindukan dari tas. Ayah, aku pergi mencuci pakaian dulu ya. Su Heping berdiri terpaku di tempat. Hatiku sangat kacau. Apa mungkin bocah ini sudah mengetahui urusan aku dan Qingyu? Seharusnya tidak mungkin. Kami menyembunyikannya dengan sangat baik. Tiba-tiba Su Heping melihat pakaian yang dicuci Su Yicheng adalah mata gadis. Membelalakan mata lebar-lebar. Sebenarnya apa yang terjadi? Bocah ini jatuh cinta. Ayah, besok aku bawa bekal. Buatkan sedikit lebih banyak untukku. Aku yang baru saja akan mencuci pakaian tampaknya teringat sesuatu. Berbalik dan berkata pada Su Heping yang wajahnya penuh dengan keterkejutan baik. Menarik pandangan kembali. Aku mulai mencuci pakaian Xinian. Ketika pakaian dalam gadis itu jatuh keluar sekejap, aku mengerti kenapa Xinian hari ini tidak membantu dirinya sendiri. Gadis kecil ini hari ini benar-benar telanjang bulat. Untungnya Guru Liu membelikannya pakaian baru. Kalau tidak, memikirkan wajah Xinian yang memerah malu, aku tidak bisa menahan senyum. Cepat sekali semua pakaian Xinian sudah dicuci bersih. Ketika Su Heping melihat pakaian yang dijemur, wajahnya langsung memerah. Tidak berani melihat lagi. Bocah bau ini, kamu membuat ayah malu melihatmu dengan wajah malu-malu. Aku tertawa terbahak-bahak. Teman sebangkuku nanti. Mungkin aku tidak mengucapkan kata-kata selanjutnya. Tapi Li Heping sudah hidup begitu lama. Bagaimana dia bisa mendengar makna di balik kata-kata itu? Anak ini sepertinya benar-benar sedang jatuh cinta. Semoga saja tidak menyusahkan gadis kecil itu. Keesokan paginya begitu bangun aku langsung memeriksa pakaian Xinian. Sudah dicuci atau belum? Keluarga gadis kecil itu dalam kesulitan. Pakaian seharusnya juga tidak banyak. Aku tidak ingin gadis kecil itu besok kehilangan pakaian bersih. Untungnya semuanya sudah dicuci. Aku menghela napas panjang lega. Dengan hati-hati melipatnya, memasukkannya ke dalam tas sekolah. Mengendarai sepeda menuju sekolah. Aku melaju dengan cepat. Cheng Ge baru saja keluar pintu di Lian.
melihat Su Yicheng di depan. Seraya berteriak, "Kenapa belum cepat? Kita hampir terlambat." Aku menoleh melihat si gendut, mendesak Di Lian. Dengan santai melambaikan tangan, menghela nafas berat, mengendarai sepeda mendekatiku. "Cheng Ge, tentang informasi yang kau suruh aku cari kemarin. Aku sudah mendapatkannya. Teman sekelas si Nian. Sangat tragis. Orang tua mereka meninggal karena kecelakaan ketika dia masih kecil. Dia dan dua adik laki-lakinya selalu bergantung pada kakek dan nenek. Tapi kakek dan nenek juga sudah tua. Hanya bisa bercocok tanam untuk mengumpulkan biaya sekolah bagi ketiganya. Tapi beberapa waktu lalu, kakek secara tidak sengaja jatuh dan kakinya patah saat naik gunung. Seketika sumber penghasilan keluarga hilang. Karena itu si Nian terpaksa berhenti sekolah. Mendengar ini, hatiku tiba-tiba terasa perih. Begitu bertahun-tahun, teman sebangkuku yang lucu ini karena keadaan keluarga berubah menjadi seseorang yang minder dan penakut seperti sekarang. Meski dibully juga tidak berani melawan seperti anak domba kecil. Aku tersenyum cerah dan duduk di samping si Nian. "Teman sebangku, apakah kamu merindukanku?" Baru saja duduk, aku melihat teman sebangku diam-diam melihatku. Segera aku gesek lengan si Nian. Berbisik bertanya. Si Nian tiba-tiba menatap ke atas. Ketika melihat senyum Su Yicheng, wajahnya langsung memerah. "Pakaianmu sudah kucuci untukmu. Setelah kelas akan kuberikan pada kamu." Wajah si Nian makin merah. Hatiku makin menyukainya. Aku hanya merasa dalam 1 menit ini, jantungku seperti dipukul dengan keras oleh sesuatu. Tanpa sadar aku memegang dadaku dan menempelkan kepala ke meja. Inikah yang disebut perasaan jatuh cinta? Su Yicheng, kamu sedang apa ini? Kerinduan tiba-tiba terkejut oleh adegan ini. Segera berbicara. Aku tidak menjawab. Berusaha sekuat tenaga agar sudut bibirku tidak tersenyum. Kerinduan hampir menangis. Dia dengan cemas bertanya. Melihat wajahku penuh penderitaan, dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Matanya merah, tatapan mata basah. Dia dengan cemas berkata, "Tunggu aku. Sekarang juga aku akan mencari guru." Saat itu dia hendak memanggil guru, namun tangannya ditahan olehku. Kerinduan dengan mata merah menoleh melihatku. Aku dengan wajah tersenyum penuh memandanginya. Sudah tidak ada lagi penderitaan sebelumnya. "Nini tidak apa-apa?" Dia bertanya. Aku memang tidak apa-apa. Aku tersenyum. Wajah kecil kerinduan menjadi murung. Melepaskan tangan dengan kesal. Duduk dengan cemberut. Air mata terus mengalir tanpa berhenti. Dia kira-kira sudah mengerti. "Su Yicheng, sebelumnya kamu sedang mempermainkan diri sendiri." Melihat ini, aku tiba-tiba panik. Teman sebangku kecil itu ternyata menangis. Selalu kuat. Bahkan ketika dibully, tidak pernah meneteskan setetes air mata. Rindu ini ternyata menangis. Teman sebangku kecil, aku salah. Jangan menangis ya. Aku salah. Aku tidak seharusnya bercanda denganmu. Aku buru-buru mengeluarkan tisu yang tadi diberikan untuk diriku sendiri. Lembut mengusap air mata rindu ini. Tapi hanya dengan tindakan mengusap air mata itu saja, rindu itu menangis semakin sedih. Siswa lain di kelas satu persatu memalingkan pandangan ke arah kami. Ketika mereka melihat fakta rindu itu menangis, pandangan mereka kepadaku penuh dengan hinaan. Aku sangat malu, tapi tetap panik membantu rindu mengusap air mata dan terus-menerus minta maaf. Tiba-tiba aku sepertinya mengerti. Pelan-pelan memeluk rindu ke dalam pelukan. Mengangkat punggungnya yang dulu. "Tidak apa-apa. Aku ada di sini. Kalau kamu merasa sedih, maka menangislah dengan suara keras." Menangis itu membuat lega. Kerinduan tertahan terlalu lama. Akhirnya dibawa penghiburanku. Benteng pertahanan hatinya hancur total. Beberapa gadis yang punya rasa keadilan di kelas datang dengan marah di hadapan Su Yicheng. "Bajingan, teman baru. Kamu mau bully juga? Minggir." Kian Duo-Duo yang berdandan seperti gadis kecil, dengan tangan di pinggang menatapku marah. "Dengar penjelasanku dulu. Aku agak tak berdaya. Mau jelasin apa? Kamu sudah buat teman baru Sinian menangis karena dibully. Masih mau jelasin apa lagi? Dulu kami cuma anggap kamu cuma nilai jelek. Tapi sekarang, benar-benar payah." Kian Duo-Duo langsung ingin mendorongku. Cheng Ge bukan orang seperti itu. Tepat saat itu, Leon berdiri di depanku, menatap Kian Duo-Duo dengan marah. "Li gemuk, kamu buta ya? Sinian sudah menangis karena dia dibully. Masih bilang bukan orang seperti itu." Tangan Kian Duo-Duo yang cabi dengan keras mencubit Leon. Gadis kecil itu kuat sekali. Cubitan itu membuat Leon kesakitan sambil menahan gigi. Aku merasa tersentuh melihat Liang yang berdiri di depanku. Ketika aku sedang bersiap mengatakan sesuatu, suara dingin itu terdengar lagi. "Su Yicheng, keluar sini sekarang juga." Mendengar suara itu, aku langsung merasa tak berdaya. Mijue Sitai kenapa sampai datang? Tangisan kerinduan menjadi lebih pelan. Dia memegang bajuku dengan mata penuh air mata. Tapi sebelum dia selesai bicara, Kian Duo-Duo mendorongnya dengan kuat. Aku memeluk kerinduan ke dalam pelukanku. Seperti kakak perempuan besar, mengelus kepala kerinduan sambil menghiburnya. "Kita jangan menangis.
Jangan repot-repot membalas dengan pria bau ini. Aku menoleh dan melihat Mijue Sitai sedang memandang dengan wajah suram. Di samping, Liang memberi tatapan tak berdaya. Tidak apa-apa kerinduan, mau bilang apa lagi? Aku tersenyum sambil menggelengkan kepala. Keluar dari kelas. Liu Ruyan berkata dengan marah. Su Yicheng, aku baru saja memperingatkanmu kemarin. Apa harus aku keluarkan kamu dulu? Baru kamu akan diam? Kerinduan dia sangat rapuh. Guru, tahukah kamu apa saja yang telah dialami oleh si rindukan ini selama bertahun-tahun? Dia diperlakukan buruk oleh orang lain tapi tidak berani menangis. Diejek oleh orang lain tapi tidak berani menangis. Dia selalu hidup dengan sangat berhati-hati. Perasaan itu adalah kepedulian dan kerinduan kepadamu. Tapi apakah kamu benar-benar merasakan detak jantungnya? Aku melihat Liu Ruyan menahan diri agar tidak meledak. Saat dia diperlakukan buruk oleh Chen Zihan kemarin, aku merasakan ketakutannya. Dia terus-menerus gemetar. Tahukah kamu kenapa? Karena dia sering berada dalam ketakutan. Hari ini teman sebangku kecil menangis. Tapi dibandingkan dengan kalian semua, aku lebih merasa kasihan padanya daripada kamu. Namun aku ingin dia menangis sepuasnya. Mengeluarkan semua kesedihan yang telah tertahan bertahun-tahun di dalam hatinya. Liu Ruyan melihatku dengan penuh perasaan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa remaja yang ceroboh di depannya sepertinya sedikit berbeda dari biasanya, mengingat tubuh kecil yang kurus di kehidupan sebelumnya. Setelah mengurus pemakamannya sendiri, menangis dengan keras di kamar tidur, mataku juga mulai merah. Setelah aku melihat adegan itu, aku memutuskan akan melindunginya dengan baik, tidak membiarkan siapapun menyakitinya. Setelah mengatakan kalimat ini, aku menggosok mataku, agar air mata tidak jatuh. Setelah sejenak keheningan yang mati, Liu Ruyan menghela napas. Aku percaya padamu sekali lagi. Kalau ujian bulan ini, kamu tidak bisa masuk 30 besar kelas. Aku akan menukar posisimu dengan Xinian. Liu Ruyan berbalik dan pergi. Aku menghapus air mata, menemukan banyak teman sekelas melihat ke arahku. Apa sebenarnya yang bocah ini tahu? Liu Ruyan kembali ke kantor, melihat nama-nama yang diberi lingkaran merah di atas meja. Terbenam dalam pemikiran. Mulai kemarin, dia mulai mendengar dari banyak guru. Su Yicheng tampaknya berubah. Dan semua ini sepertinya terkait dengan Xinian. Di dalam kelas, Xinian memandangku dengan wajah penuh rasa bersalah. Matanya yang besar dan berair sudah agak bengkak. Qian Duo memandangku dengan marah. Alur kejadian, Xinian juga menceritakannya padanya. Tapi dia tidak percaya bahwa pasti Su Yicheng yang menindas Xinian. Xinian takut dan tidak berani mengatakannya. Su Yicheng, maafkan aku. Ini semua salahku. Maafkan aku. Xinian berkata sambil air mata kembali menetes. Rindu tapi tak menangis. Jelas itu salah dia. Harusnya menangis. Ini adalah dia. Qian Duo menggenggam tangan kecil Rindu sambil menatap marah Su Yicheng. Tidak apa-apa. Aku melihat mata Rindu merah dan bengkak. Sangat kasihan. Aku hampir membantu mengusap air matanya. Tapi tanganku baru saja ingin mengusap, langsung dibuka paksa oleh Qian Duo. Kau bajingan menindas Rindu kami. Sekarang ingin berlaga baik. Tidak malu sama sekali. Duo seperti seorang penjaga bunga. Tak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Su Yicheng. Saat Qian Rindu mulai bicara, Qian Duo langsung melotot pada gadis kecil itu. Membuat gadis itu lupa semua yang ingin diucapkan. Melihat Duo yang penuh rasa keadilan dan kaya ini, aku hanya bisa merasa tidak berdaya. Berdiri di sini sama sekali tidak membantu. Malahan jadi duri dalam mata. Cepat masuk kelas. Kamu mau pulang dulu saja. Nanti datang lagi saat pelajaran berikutnya. Aku berkata sambil menatap Qian Duo. Aku tidak akan pergi. Kau pria bau ini pasti ingin menindas Rindu lagi setelah aku pergi. Kalau Rindu disakiti, dia pasti tidak berani bilang padaku. Hari ini aku tidak pergi kemana-mana. Qian Duo dengan dada yang sedikit penuh memandangku dengan marah. Duo, murid Su Yicheng benar-benar tidak membuli aku. Aku hanya ingin menangis. Melihat Su Yicheng terus disalahkan, Xinian buru-buru membuka mulut. Gadis bodoh, sampai kapan? Kamu masih membela dia? Dia benar-benar bajingan sejati. Kamu jangan sampai tertipu olehnya. Qian Duo dengan serius menatap Xinian. Tiba-tiba matanya memancarkan sinar kemasan. Sebelum Xinian bereaksi, langsung menggunakan tangan untuk mengangkat poni Xinian. Sangat cantik. Qian Duo berseru dengan takjub. Xinian tanpa sadar menghindar ke belakang. Poni itu kembali menutupi wajahnya. Nian kamu. Sangat cantik. Aku sudah memutuskan. Aku ingin menjadi teman sebangku denganmu. Setelah sadar, tatapan Qian Duo ke arah Xinian menjadi agak canggung. Dia tidak pernah menyangka, murid baru yang terlihat sangat biasa ini ternyata adalah seorang gadis cantik. Wajahnya yang halus dan terawat. Tatapan lembutnya, kulitnya yang putih mulus benar-benar luar biasa. Aku dengan wajah merah padam, sangat ingin mengatakan kata kasar. Ini masalah apa sih? Orang ini langsung ingin merebut teman sebangku kecilku. Aku langsung memegang pergelangan tangan Xinian yang halus. Dengan wajah kesal melihat Qian Duo.
Qian Duo, kamu pergi sana. Teman sebangku kecil itu milikku. Siapapun tidak boleh merebutnya. Xinian menatapku dengan wajah bingung. Hatiku berdetak kencang. Apa maksudnya, miliknya? Sejak kapan aku miliknya? Baiklah, malu-malu. Qian Duo juga terkejut oleh ucapanku sampai terdiam. Beberapa detik kemudian sadar kembali. Langsung memeluk Xinian. Kamu omong kosong. Xinian lah jodoh sejatiku. Kamu pria bau kencur. Kenapa bilang Xinian milikmu? Hari ini siapapun datang tidak ada gunanya. Aku hari ini menyatakan di sini. Teman sebangku kecil itu milikku. Saat dua orang itu berebut siapa yang jadi teman sebangku Xinian, mereka sama sekali mengabaikan bel masuk kelas. Liu Ruyan datang dengan wajah muram. Kelas sudah mulai, kenapa masih ribut? Cepat kembali ke tempat. Suara tiba-tiba itu membuat ketiganya gemetar. Qian Duo menoleh melihat Liu Ruyan. Malas menunjukkan senyuman. Guru, saya segera kembali. Dia benar-benar tidak berani membuat orang ini marah. Saat pergi, dia menatapku tajam sekali. Seolah-olah berkata, jika kamu berani menyakiti Sine, aku akan merobekmu hidup-hidup dengan semangatku. Hanya dengan itu kamu masih berani bermimpi merebut teman sebangku kecilku. Aku menunjukkan senyum kemenangan yang sombong. Maaf ya, karena aku kamu dimarahi. Sine berbicara dengan suara lembut dan lemah. Teman sebangku kecil, apakah tadi kamu cemas padaku? Aku melihat matamu merah. Mengingat ekspresi Sine sebelumnya, aku tersenyum dan berkata kepada Sine, malu-malu, tidak kok. Aku hanya karena diterpa angin. Aku terkejut. Diterpa angin? Gadis ini bisakah cari alasan yang lebih tepat sih? Di kelas ini ada angin dari mana coba? Meski musim dingin belum turun salju, tapi cuacanya suram dan muram. Siswa di dekat jendela semua menutup jendelanya rapat-rapat. Seolah menyadari tatapanku. Wajah Sine makin merah. Apa ini alasan sih? Di kelas ini tidak ada angin. Bodoh sekali. Kenapa bisa terpikir alasan seperti itu? Sekarang dia pasti ingin cari lubang tanah untuk masuk. Saat itu suara tenangku terdengar pelan. Teman sebangku kecil, aku tadi melihat kamu tersenyum. Berusaha bercanda denganmu. Ingin membuatmu terus bahagia. Bukan sengaja membuatmu menangis. Aku tidak menyukaimu. Tekan semua kesedihan itu di dalam hati. Kamu cuma anak berumur 17 tahun. Kamu juga butuh perhatian dan kasih sayang. Kalau bisa, aku berharap kamu bisa menjadikanku sebagai tempat curhatmu. Qian Duo adalah gadis yang baik. Kalian bisa jadi teman baik. Suaraku sangat datar, tapi memberi perasaan yang sangat nyaman. Sinen mengangkat kepala memandang Su Yicheng. Seumur hidupnya, tidak pernah ada orang yang berkata hal ini padanya. Dalam bawah sadarnya, dia adalah anak perempuan sulung dalam keluarga. Maka harus memikul dosa keluarga. Aku punya tanggung jawab. Matanya kembali memerah. Bagaimana? Aku cantik kan? Sepatah kataku langsung membuat Sinen pecah. Dia menutup mulut sambil tertawa ringan. Kali ini dia tertawa bahagia. Dalam waktu singkat, kelas pagi pun selesai. Setelah tidur sepanjang pagi, Liang menguap dan datang ke sampingku. Cheng Ge pergi makan, tapi matanya segera dibuat fokus. Su Yicheng mengambil 2 kotak makan termos dari dalam lemari dengan santai. Wokao Cheng Ge, kamu langsung mengambil pakaianku. Pasti lagi masakan Paman Su. Kemampuannya sangat hebat. Aku sangat menyukainya. Dengan santai menarik kursi ke sebelah Su Yicheng. Hampir membuka kotak makan. Pecah, aku menepuk tangan Liang. Cheng Ge, kamu ngapain? Liang memandang Su Yicheng dengan wajah sedih. Sudah baik hati membantunya makan, tapi malah memukul dirinya sendiri dan pergi ke kantin. Aku menatap Liang dengan jengkel. Tapi kamu sendirian juga gak bisa habiskan semua ini. Aku membuka kotak makan. Aroma makanan sangat menggoda. Liang menelan ludah dengan tergiur. Siapa bilang sendirian? Kamu tidak lihat ini porsi untuk 2 orang. Aku meletakkan salah satunya di depan Sinian. Su Yicheng. Aku tidak bisa terima Sinian. Meskipun juga sangat lapar. Tapi kemarin Liu Ruyan memberinya 100 yuan. Dia berencana nanti beli beberapa bakpao. Ayahku dengar aku punya teman sebangku khusus menyiapkan ini untukmu. Kalau kamu tidak makan, aku pulang nanti bisa dimarahi. Kamu tidak tahu kalau ayahku memukulku dengan sangat keras. Aku menambah bumbu bagaimana Su Heping memukul dirinya sendiri. Leon terkejut. Kapan Paman Su memukulnya ya? Sepertinya tidak pernah. Tidak benar. Orang brengsek ini punya orang yang dia suka. Terus dia tinggalin aku yang seperti saudara sendiri. Siapa yang bilang saudara seperti keluarga sendiri? Sudah seperti Leon yang menganggap perempuan seperti pakaian. Dengan amarah dan kepahitan seperti wanita istana yang terluka, duduk di samping. Mending suruh Leon makan saja ya. Kemarin Guru Liu memberiku uang. Aku punya uang buat beli makanan rindu ini. Memperhatikan Leon yang menatap dengan penuh harap di samping. Segera buka mulut. Tetap teman sebangku yang baik. Hati Leon menjadi senang. Itu tidak boleh. Ayahku bilang, kamu memang harus makan. Lagi pula masakan hari ini sangat berminyak. Orang gemuk sedang sibuk diet. Kamu suruh dia makan ini. Bukankah usaha dia sia-sia saja? Aku berusaha tampak memikirkan Leon.
membuat Xinian tak sadar ingin minta maaf. Mulut Leon berkontraksi lebih hebat. Kapan aku mulai diet? Kenapa aku tidak tahu dia baru saja mau bicara? Su Yicheng langsung menatapnya. Gemuk, kamu harus bertahan ya. Kalau tidak, kamu nanti akan jadi pengembara. Pikirkan, kamu sebegitu gemuknya. Tidak akan bisa lama-lama jadi pengembara, nanti kelaparan mati. Kalau nanti sampai ada masalah seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, kamu pikir nanti kamu masih bisa bahagia tidak? Liang terdiam sejenak. Sepertinya ada benarnya. Kalau nanti kamu sangat gemuk, bagaimana bisa jadi pengembara? Bukankah aku baik-baik saja? Kenapa harus jadi pengembara? Menurut aku otak tidak terlalu banyak. Liang menambahkan. Gemuk, lihatlah kamu sekarang juga tidak belajar. Nanti pasti tidak bisa dapat kerja. Kalau tidak dapat kerja, juga tidak ada uang. Kita juga bisa dibilang teman lama. Aku tahu kamu orang yang berbakti. Pasti juga tidak tega pakai uang pensiun Paman Li dan yang lain. Kalau begitu, kamu apakah akan pergi meninggalkan semuanya? Li yang tiba-tiba bingung. Dia merasa apa yang dikatakan Su Yicheng memang ada benarnya. Memikirkan dirinya yang perutnya gemuk sekali pergi jadi pengembara. Dia tanpa sadar menggelengkan kepala. Satu tamparan di meja. Melihatku dengan sangat serius. Aku sudah memutuskan. Aku akan pergi ke kantin untuk makan dan menurunkan berat badan. Bekerja keras belajar. Setelah berkata begitu, dia pergi tanpa menoleh. Melihat punggung Leon yang pergi. Aku tersenyum. Orang gemuk, jangan salahkan aku. Ini untuk kebaikanmu. Dan Shinen juga kurus. Perlu benar-benar mengisi tenaga Shinen. Melihatku dengan tatapan aneh. Dia selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi juga sepertinya memang begitu. Mari makan. Aku dengan lembut mengusap hidung Shinen. Mengambilkan seporsi iga asam manis untuk gadis kecil itu. Keahlian memasak Su Heping sangat bagus. Warna, aroma, dan rasa semua bisa menyenangkan Shinen. Dengan malu-malu mengangguk, memasukkan iga asam manis dari kotak makan ke mulut. Langsung aromanya menyebar. Menggoda setiap lidahnya. Sungguh sangat lezat. Su Yicheng, kamu sangat licik. Bagaimana kamu bisa begitu? Saat itulah, suara marah itu membuatku terkejut. Aku menoleh, bibirku mulai berkedut. Ini kakak lagi datang. Apakah tidak biarkan orang makan dengan tenang? Hatiku sangat tak berdaya. Qian Duo membawa 2 porsi makanan. Dia duduk sendiri di samping sisi. Kita tidak makan ini dari pria bau itu. Ayo, biarkan bayimu memberimu makan. Qian Duo mengambil sepotong ayam dan mengarahkan ke depan Xinian. Dia bahkan menatapku dengan penuh tantangan. Wajahku menghitam. Gadis kecil ini hari ini memang tidak membiarkan aku tenang. Di mana Liang Su Yicheng? Baru keluar dari kelas, Liang langsung melihat Lin Qingsui yang sedang keluar membeli makanan. Ada apa? Liang mengerutkan alisnya. Melihat Lin, gadis cantik yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Lin Qingsui melihat sekeliling. Dia bertanya, di mana Su Yicheng? Kenapa hari ini tidak melihatnya? Ternyata sedang cari kakak Cheng ya. Dia sedang makan di dalam kelas. Kenapa? Mau mengajak kakak Cheng makan bareng? Kalau begitu sudah terlambat. Kakak Cheng sudah makan dengan teman sebangkunya. Liang tertawa dengan bangga. Wanita itu bukan orang baik. Dulu tidak peduli pada Cheng Ge. Sekarang pura-pura bertanya-tanya. HMPH, kamu Fat Grandpa. Aku tidak akan tertipu. Kamu pasti ingin agar Cheng Ge membawakanmu makan. Aku tidak akan membiarkanmu makan dengan teman sebangku. Lin Qingsui mengernyitkan alisnya yang cantik. Hari ini Su Yicheng masih belum datang setelah kelas berpura-pura bertemu dengannya. Awalnya aku pikir dia pasti akan membantuku membawakan makan. Tapi dia malah sedang makan. Masih dengan teman sebangkuku. Ini terlalu berlebihan. Lin Qingsui marah dan menendang-nendang kaki. Dengan semangat mendekati kelas 3 sampai 5. Hari ini dia ingin melihat siapa yang membuat Su Yicheng tidak berani datang meminta maaf padanya. Li Xiao menatap tajam ke Liang. Cepat mengejar. Su Yicheng. Dia sebenarnya sedang apa? Dia sudah 1 hari tidak berbicara denganku. Lin Qingsui menoleh melihat sahabatnya Li Xiao dan bertanya bingung. Mungkin dia sudah tidak menyukaimu lagi. Kalau tidak, kata Li Xiao dengan hati-hati. Lin Qingsui langsung memotong ucapan Li Xiao. Tidak mungkin. Aku kan cewek tercantik di sekolah. Semua orang suka padaku. Lagi pula dia sudah ngejar aku bertahun-tahun. Gak mungkin dia gak suka sama aku. Dia pasti sengaja bikin aku kesal. Lin Qingsui gak percaya sama Li Xiao. Li Xiao cuma bisa menghela napas tanpa daya. Memang dulu Su Yicheng sangat suka Lin Qingsui. Tapi belakangan ini Su Yicheng agak berbeda. Hari itu ngasih bunga. Dia merasa ada yang aneh. Kalau dulu, Su Yicheng sama sekali nggak akan bikin Lin Qingsui malu. Tapi hari itu dia ngomong di depan semua orang. Lin Qingsui yang nganterin bunga. Bukankah itu bentuk lain dari pelecehan? Mereka berdua cepat sampai di depan kelas 5. Saat ini Su Yicheng dan Qian Duo berebutan memberi makan Xinian. Lin Qingsui melihat pemandangan itu. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Tidak benar.
Pasti aku salah lihat. Lin Kingsway mengusap matanya. Melihat lagi. Yang dilihat tetap saja sama persis. Akhirnya dia marah. Teriak dengan suara keras. Su Yicheng. 3 orang di kelas terkejut karena teriakan dokter yang tiba-tiba ini. Aku menoleh ke arah suara. Mengernyitkan kening. Ada apa denganmu? Kenapa kamu bisa seperti ini? Mata Lin Kingsway memerah. Menunjuk ke arah Xinian dan Qian Duo di sampingnya. Kenapa mereka bisa makan bersamamu? Dan bahkan sepertinya sangat akrab. Aku semakin bingung. Apa sih gadis ini? Aku cuma makan. Apa aku mengundang atau menyakitinya? Teman sekelas Lin Kingsway. Dengan siapa aku makan? Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu kan? Aku melirik Qian Duo dan Xinian yang bingung. Batuk ringan 2 kali. Kenapa kamu bisa begitu? Bukankah kamu suka padaku? Air mata Lin Kingsway langsung jatuh. Berbalik dan pergi tanpa menoleh. Meninggalkan 4 wajah yang bingung. Li Xiao adalah yang pertama menyadari. Langsung mengejar. Hai, teman sekelas Su Yicheng memang beruntung ya. Bisa membuat gadis populer sekolah menangis seperti itu. Qian Duo berkata dengan senyum penuh arti. Ini pacar teman sekelas Su Yicheng ya. Suara Xinian sangat pelan. Wajahnya terlihat sedikit kecewa. Saat ini, dia tiba-tiba merasa hatinya kosong. Seolah tidak ada apa-apa. Ternyata teman sekelas Su Yicheng punya pacar. Dan pacarnya sangat cantik. Apakah selama ini semuanya palsu? Kenapa hatiku kosong? Seperti kehilangan sesuatu yang dirindukan. Terima kasih. Aku sudah kenyang. Bagaimana mungkin ada yang peduli padaku? Pacarnya sangat cantik. Tidak heran Su Yicheng menyukainya. Lagi pula siapa yang mau menyukai angsa buruk rupa? Dia tersenyum dengan sedikit kepahitan di wajahnya. Entah kenapa, pada saat itu juga, dia merasa kenyang. Si pengagum membungkuk padaku dengan penuh rasa terima kasih. Mengambil alasan ke kamar mandi dan pergi. HMPH, pria tidak setia itu. Membuat bayiku sedih. Pergi sana. Qian Duo mendengus dan mengejar keluar. Aku bingung. Ini semua apa sih? Aku sama sekali tidak melakukan apa-apa. Kenapa jadi pria tidak setia? Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Sebuah kegembiraan terpancar di wajahku. Gadis kecil itu marah. Apakah itu berarti dia menyukaiku? Tapi tak lama aku pun merasa sedih. Kehidupan yang terulang kembali. Teman sebangku kecil itu masih bisa dengan mudah menyukaiku. Di kehidupan sebelumnya aku tidak ada. Apa sebenarnya yang dia alami? Kenapa Cheng Ge hanya tinggal kamu sendiri sekarang? Liang saat itu membawa makanannya kembali. Melihat hidangan di meja. Bertanya dengan bingung, si gemuk. Hidangan di atas meja. Tolong simpan untukku. Aku harus keluar sebentar. Setelah memberi perintah seperti itu, aku segera mengejarnya keluar. Tapi begitu keluar, aku bertabrakan dengan Lin Kingsway yang baru kembali. Dengan penuh, Lin Kingsway berteriak kaget. Tubuhnya jatuh ke belakang. Aku cepat tanggap, langsung menahan pinggangnya. Memeluknya dari pinggang. Lin Kingsway melihat wajah tampan yang tiba-tiba muncul di depannya. Wajahnya memerah. Lin Kingsway, berdirilah sendiri. Aku masih ada urusan. Melihat Lin Kingsway berdiri tegak, aku melepaskan tangan. Tidak lagi mengurusi dia. Akan mengejar Xinian. Tapi detik berikutnya, aku terkejut lagi. Qian Duo dan Xinian hanya berjarak 2 meter. Melihat adegan sebelumnya sendiri. Keduanya jelas melihat. Su Yicheng memeluk pinggang ramping Lin Kingsway. Tatap penuh cinta. Ekspresi itu seolah ingin menentukan hidup bersama dalam satu pandangan. Brengsek pria busuk itu. Qian Duo menarik Xinian hendak pergi dari Xinian. Melihat kehilangan di hati Su Yicheng semakin kuat. Aku baru hendak membuka mulut. Tiba-tiba suara Lin Kingsway dari samping terdengar. Su Yicheng, aku tahu kamu masih menyukaiku. Sengaja cari orang untuk menggertak. Aku juga karena aku secantik ini. Bagaimana kamu bisa rela melepaskan? Aku lebih suka bebek jelek itu. Melihat dari muka tadi, aku memaafkanmu. Tapi tidak boleh ada kali berikutnya. Dan kalau kamu cari harus cari yang sepadan denganku. Mencari bebek jelek tuh apa-apaan? Kamu tutup mulut. Aku marah. Akhirnya berhasil mendekatkan hubungan dengan Xinian. Dengan keributan Lin Kingsway seperti ini, aku tidak tahu akan menjadi apa. Rindu itu sendiri membuat rendah diri. Hidup dengan hati-hati. Hanya ingin diam-diam belajar. Masuk universitas. Menanggung beban keluarga. Tapi mata Lin Kingsway memerah. Dengan mata berlinang air mata menatapku. Su Yicheng, kau berani berteriak padaku. Kau berani berteriak padaku. Seumur hidupku belum pernah ada yang berani seperti ini padaku. Kau terlalu berlebihan. Mulai sekarang aku tidak akan peduli padamu lagi. Mataku dingin. Berteriak padamu tanpa memukulmu sudah bagus. Siapa yang memberimu keberanian? Aku sangat berharap. Jangan ganggu aku. Lin Kingsway berbalik dan menangis sambil berjalan pergi. Su Yicheng, perihal hari ini. Li Xiao menatap Su Yicheng dengan wajah menyesal. Dia sebagai orang luar, melihat ada yang tidak beres di dalamnya. Sepertinya Su Yicheng sudah tidak suka padanya lagi. Tidak perlu. Perkara dulu adalah aku yang berbuat onar.
Tapi aku juga berharap hal seperti ini tidak akan terjadi lagi hari ini. Kalau tidak, aku tidak tahu apakah aku akan memukul seseorang. Tidak melihat sama sekali. Li Xiaoxiao berbalik dan masuk ke dalam kelas. Li Xiaoxiao menghela napas dengan putus asa. Juga berbalik dan pergi. Kembali ke kelas. Xinian dibawa oleh Qian Duoduo ke barisan depan. Pertemuan dua arah yang baik-baik saja. Sekarang jadi begitu. Kembali menjadi pembakaran istri yang mengejar suami. Setelah bel dimulainya pelajaran sore berbunyi, Xinian kembali ke tempat duduknya. Dia terus menunduk tidak melihatku. Saat aku tidak tahu bagaimana cara memecah suasana canggung ini, Xinian dengan suara pelan berkata, "Dia sangat cantik, cocok sekali denganmu." Aku hampir tersedak darah. Cocok. Gadis ini memiliki pandangan apa sih? Di mana cocoknya dengan Lin Qingsui? Jelas kami yang paling cocok. Qian Duoduo sudah memberitahuku tentang urusan kalian. Aku tidak akan keberatan. Aku bisa terus membantumu. Selama kalian bisa bersama. Tenang saja. Nanti aku akan pergi. Tidak mengganggu kalian bicara sepatah kata pun. Xinian merasa kehilangan di hatinya semakin kuat. Tapi dia hanya tahu bahwa dengan begitu bisa membantu Su Yicheng. Melihat tatapan yang mulai memerah karena rindu. Aku lebih merasa kasihan pada gadis itu yang bodoh tapi menggemaskan. Meski berusaha keras menyembunyikan rasa kecewa di hati. Namun tatapan mata yang memerah dan tubuh yang gemetar. Tak bisa menyembunyikan perasaan dalam hatinya. Teman sebangku kecil. Kalau begitu sekarang kamu sudah makan sampai kenyang. Aku mengusap hidung Xinian. Lalu mengambil nasi lagi. Tidak bisa. Xinian buru-buru menggelengkan tangan. Kamu tadi bilang mau membantuku kan? Kalau kamu tidak makan, bagaimana bisa membantu aku? Xinian terdiam sejenak. Sepertinya memang begitu. Tapi kok rasanya agak aneh. Sekarang kan sedang pelajaran. Xinian menunjuk guru di depan kelas. Berbisik berkata, dalam pelajaran ini mereka berdua tidak bicara sepatah kata pun. Semua serius mendengarkan pelajaran. Xinian diam-diam melihat papan tulis. Pikirannya kacau balau. Mereka memang benar-benar serasi. Aku ini seperti angsa buruk rupa, tidak pantas untuknya. Apa yang aku pikirkan? Aku dan dia hanya teman, benar-benar hanya teman. Paling-paling cuma teman yang cukup dekat. Dia juga tidak berani melanggar beberapa aturan. Akhirnya punya seorang teman. Dia khawatir jika dia tidak berhati-hati, temannya itu akan hilang. Kembali ke masa lalu saat dia sendirian dan sepi. Cepat, bel pulang sekolah berbunyi. Qian Duoduo langsung datang ke sisi Xinian setelah pelajaran selesai. Melihatku Xinian seperti melihat musuh. Jauhkan diri dari orang-orang keji, tak tahu malu, dan hina seperti ini. Aku merasa jijik. Duoduo dan Xinian masih ingin bicara. Tapi Qian Duoduo menarik tangan Xinian untuk pergi. Melihat Qian Duoduo hendak menarik Xinian pergi. Aku buru-buru menarik tangan Xinian. Qian Duoduo, Xinian, tunggu sebentar. Apa tidak mau beri aku sedikit kesempatan untuk menjelaskan? Qian Duoduo mendengus dingin. Dengan nada tidak senang berkata, ada apa jelasinnya. Orang yang waras pasti bisa lihat. Kau memanfaatkan Xinian untuk mendekati Yun Ruonan. Su Yicheng, dulu aku hanya anggap kau buruk dalam belajar. Tapi sekarang aku cuma merasa jijik padamu. Su Yicheng saat ini sangat ingin mengumpat. Ini benar-benar lebih tidak adil daripada Doe. Tapi kalau tidak jelaskan dengan jelas, Qian Duoduo pasti akan berbuat jahat. Aku bukan seperti yang kalian pikirkan. Apa yang aku lakukan dulu memang salah. Tapi setelah 3 hari berpisah, harus dihargai dengan pandangan baru. Hari ini kalian juga sudah melihat semua ini. Ini semua dibuat oleh Yun Ruonan. Aku sama sekali tidak tahu. Aku juga ingin berubah total. Su Yicheng dengan ekspresi penuh janji. Qian Duoduo menyentuh dagu yang halus. Sepertinya memang begitu. Orang ini dan dirinya sendiri serta Xinian bertiga. Makan dengan tenang itu karena Yun Ruonan yang mendekati. Dulu semua orang tahu Su Yicheng mengejar Yun Ruonan. Tapi dia sama sekali tidak menganggapnya penting. Sekarang tiba-tiba tidak ada Su Yicheng yang mengagumi. Mungkin memikirkan ini Qian Duoduo kembali melihat ke Su Yicheng. Kamu tidak bohong padaku. Su Yicheng hampir runtuh. Kakak, kenapa aku harus bohong padamu? Melakukan ini untuk apa untungku? Hatinya sedikit mengeluh. Tapi tetap dengan tidak berdaya berkata, kalau kamu tidak percaya kamu bisa tanya si gendut. Si gendut yang melihat keributan tiba-tiba terkejut. Dia hanya ingin santai makan popcorn. Kok jadi seperti ini ya? Li gendut, Su Yicheng, apakah benar yang dikatakan itu? Ditatap tajam oleh Qian Duoduo. Li Ang sedikit gemetar. Segera mengangguk. Apa yang dikatakan Cheng Ge benar. Dia sebelumnya benar-benar tertipu. Sekarang sudah berubah total. Oke, kalau begitu aku akan percaya kamu sekali ini saja. Qian Duoduo baru saja dengan enggan melepaskan tangan Xinian dan Xinian kembali duduk di kursi. Su Yicheng, apa maksudmu? Apakah Nuonan masih akan mengganggumu? Kamu juga tidak baik. Lihat bagaimana kamu. Narsisisme juga harus ada batasnya. Zhou Zidong sangat marah. Dia tidak akan membiarkan dewinya dicemarkan. Su Yicheng merasa sakit kepala. Apakah Fei yang bisa sedikit tenang? Kenapa kemana-mana aku bisa melihat dia? Jika kamu tidak bicara,
Tidak ada yang menganggapmu bisu. Selain itu kamu juga menjilat dia seperti ini. Apakah Yunda Xiaohua akan melihatmu? Zhou Zidong, apa kamu sedang tidak ada kerjaan? Kenapa hari-hari kamu selalu ada di sana-sini? Apakah kamu akan mati jika tidak berhenti sebentar? Sebelum Su Yicheng membuka mulut, Liang sudah berdiri maju. Liang sudah berdiri maju. Kalau terakhir kali orang ini membuatku dihukum jongkok seperti kuda. Zhao Wuli mengatakan. Belum sempat menagih padanya. Sekarang malah datang langsung. Bukankah ini jelas meminta dipukul? HMPH? Li Pengsi. Jangan kira aku takut kamu punya kemampuan. Coba sentuh aku sekali saja. Aku tidak akan biarkan kamu berlutut minta padaku. Aku bukan cucumu. Zhou Zidong melirik sebentar. Tiba-tiba melihat Li Xiao Xiao yang berdiri di pintu. Ini adalah sahabat Yun Ruonan. Dia sangat melindungi Yun Ruonan. Li Xiao Xiao pasti akan memberitahu Yun Ruonan. Jika Yun Ruonan tahu pasti akan merasa. Meskipun biasanya agak takut pada Leon. Tapi demi membuat Dewi hatinya memperhatikannya lebih. Dia nekat melakukannya. Leon jadi tertarik mendengar itu. Kenapa anak ini tiba-tiba berani hari ini? Langsung ingin memarahi orang ini. Gendut, anjing menggigitmu sekali. Apa kamu mau menggigit balik? Su Yicheng khawatir Zhou Zidong melapor guru. Dia menahannya. Leon si gendut sebelumnya bertengkar dan bolos sekolah dengan dia. Sudah dicatat 2 kali pelanggaran besar. Kalau sekali lagi bisa saja dikeluarkan. Dia tidak mau melihat gendut dikeluarkan. Tapi Cheng Ge, apa yang ingin dikatakan si gendut itu? Gendut cuma seperti biri-biri yang mengembek. Kita ngapain harus ambil pusing? Su Yicheng menepuk bahu Leon. Dan menggelengkan kepala padanya. Oke, Cheng Ge, aku mendengarkan kamu. Baru kali ini Liang menarik pandangannya kembali. Tidak lagi melihat Zhou Zidong. Omong-omong, Brother Cheng, apa itu Fei Yang? Apakah itu makanan yang enak? Orang gemuk itu bingung karena Su Yicheng terus mengatakan kata itu. Kamu ingin tahu? Su Yicheng tersenyum misterius. Tentu saja, kalau tidak, buat apa aku tanya dan beritahu kamu? Bukan tidak bisa, setelah kamu selesai membaca catatan yang kuberikan kemarin. Aku akan beritahu kamu. Bab 14. Apa kamu benar? Su Yicheng, kamu keterlaluan. Zhou Zidong merasa dirinya diabaikan. Mengamuk dengan marah. Ini membuatnya merasa sangat kehilangan muka di depan Li Xiao Xiao. Dia sangat marah. Dia adalah orang dengan nilai terbaik. Baik guru, teman sekelas maupun orang tua. Semua pasti memandangnya dengan hormat. Tapi sekarang kedua orang ini langsung mengabaikan keberadaannya. Harga dirinya diinjak dan dihina. Tidak usah pedulikan dia, cuma anjing gila. Su Yicheng menghentikan Liang yang ingin menghajar Zhou Zidong. Apakah Su Yicheng ada waktu? Li Xiao Xiao berdiri di pintu kelas melihat Su Yicheng. Melihat kedatangan orang. Tepi mulut Su Yicheng mulai berkedut. Kakak, bisakah jangan menggangguku lagi? Sulit sekali untuk menjelaskannya dengan jelas. Kalau kamu terus seperti ini, aku akan merasa sangat canggung. Setiap kali terpikir bahwa semua ini adalah ulah diriku sendiri di kehidupan ini. Dia bahkan ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Ternyata memang begitu. Wajah kecil Qian Duo kembali menunjukkan kemarahan. Sebaliknya si Nian, meski hanya memperlihatkan senyuman tipis, tanpa ekspresi berlebihan, Su Yicheng menghela napas, memandang Li Xiao Xiao, berkata, kalau ada sesuatu, katakan saja, tidak akan pergi keluar, agar tidak disalahpahami orang. Li Xiao Xiao adalah orang yang sangat cerdas. Melihat ke arah si Nian, menghela napas. Masalah hari ini adalah kesalahan kami. Maaf. Mendengar permintaan maaf itu, hati Su Yicheng yang tadinya tertekan akhirnya lega. Asalkan bukan sesuatu yang menimbulkan kesalahpahaman. Dia tak peduli. Tidak ada masalah, toh semuanya sudah berlalu. Li Xiao Xiao mengangguk lalu pergi. Zhou Zidong, melihat Li Xiao Xiao pergi, juga tidak peduli diabaikan oleh Su Yicheng. Tersenyum ceria mengejarnya. Kalian lihat saja. Aku bilang kalian salah paham tentang aku. Qian Duo menatap Su Yicheng. Omong-omong, bukankah guru sebelumnya menyuruh kita berkelompok 4 atau 6 orang? Membentuk kelompok belajar? Bagaimana kalau kita berempat saja? Melihat suasana kembali seperti semula, Su Yicheng segera membuka mulut. Lagi pula Sinian ada di sana. Aku juga ada di sana. Qian Duo menggenggam tangan Sinian. Matanya penuh bintang kecil. Aku tidak keberatan. Sinian juga mengangguk. Mereka berdua setuju. Su Yicheng memandang ke samping ke arah Liang. Cheng Ge, Kak Cheng, mending aku urungkan saja. Liang tidak ingin bergabung dengan kakaknya. Beberapa hari ini seperti kesurupan. Setiap hari memaksanya belajar. Qian Duo malah seperti harimau betina kecil. Lengan tangannya masih memar. Adapun Sinian orangnya pintar belajar. Sifatnya juga baik, jadi tidak masalah. Kamu tadi diam-diam melihat Guru Chang tentang hal. Apakah mau aku beritahu ayahmu? Aduh, Mas Chengku, kamu benar-benar seperti kakakku sendiri. Aku ikut Leon. Benar-benar ciut. Kalau ayah sendiri tahu aku pernah melihat film aksi cinta, pasti bakal memukulku sampai mati.
Kalau begitu aku berikan daftar ke guru. Su Yicheng mengangguk puas. Karena kejadian siang tadi, beberapa orang belum makan dengan cukup. Su Yicheng membuka kotak makanan. 4 orang menghabiskan sisa makanan sepenuhnya. Nuonan, jangan terlalu dipikirkan. Lagi pula kamu juga tidak suka. Su Yicheng, kalau dia tidak datang mengganggu kita juga lebih baik. Li Xiaoxiao kembali ke kelas. Menyemangati Yun Ruonan yang masih kesal. Nuonan, kamu harus hati-hati, jangan sampai kena tipu dia. Dia sengaja memarahimu untuk menarik perhatianmu. Dalam 36 strategi ada satu strategi yang disebut menangkap tapi melepas. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Ketua kelas Zhou Youyu juga berkata, dia dan Yun Nuonan juga termasuk teman baik. Betul sekali. Untuk anak laki-laki seperti Su Yicheng, dia sangat menyukaimu. Lalu kenapa harus menyerah? Li Xiaoxiao sedikit mengernyitkan dahi. Su Yicheng sudah tidak menyukai Yun Ruonan lagi. Bagaimana mereka bisa seperti itu, Pria yang licik penuh tipu daya. Aku hampir saja jatuh ke jebakannya. Masih bermain-main dengan taktik tarik ulur. Tunggu besok aku lihat apakah kamu akan datang dan minta maaf padaku. Wajah Yun Ruonan memperlihatkan ekspresi penuh harap. Dia sudah memiliki rencana. Apakah Ruonan akan? Su Yicheng benar-benar sudah tidak menyukaimu. Li Xiaoxiao masih tidak tega. Sahabat baiknya selalu terjebak dalam khayalan. Tak sengaja mengingatkan. Yun Ruonan melihat Li Xiaoxiao dan tersenyum berkata, Xiaoxiao, bagaimana mungkin? Bukankah kamu juga sudah melihat sebelumnya? Dia sudah mengejarku selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tidak menyukaiku? Apalagi aku sangat cantik. Bahkan bunga sekolah. Bagaimana mungkin dia tega melepaskanku? Li Xiaoxiao melihat Yun Ruonan ingin berkata sesuatu. Tapi langsung dipotong oleh Zhou Youyu di sebelahnya. Xiaoxiao, apakah kamu mulai suka Su Yicheng ya? Sengaja berkata seperti itu. Xiaoxiao, kita ini sahabat baik. Kamu tidak boleh seperti itu. Meskipun Su Yicheng adalah pengagum Ruonan, tapi kamu juga nggak bisa kayak gitu ah. Gao Yunyun menatap Li Xiaoxiao dengan waspada. Li Xiaoxiao ternganga. Aku dengan baik hati mengingatkan mereka. Gimana bisa seperti itu? Selain itu tadi sikap Su Yicheng sudah sangat jelas. Mereka ini Xiaoxiao. Aku benar-benar nggak tahu apa yang menarik dari dia buat kamu. Walaupun dia tinggi badan, tapi kamu lihat deh gayanya yang nggak mainstream itu. Terus rambutnya. Ayah aku juga bilang dia bukan mahasiswa yang serius. Zhou Youyu menatap Li Xiaoxiao dengan sinis. Bukan aku. Ini buat mikirin Nuonan. Nuonan adalah teman baikku. Aku gimana mungkin nyakitin dia? Li Xiaoxiao buru-buru menjelaskan. Xiaoxiao, di antara para penggemarku, siapapun yang kamu suka, aku nggak bakal peduli. Tapi Su Yicheng ini, kamu nggak bisa begitu. Nuonan juga menghilangkan senyum di wajahnya. Dengan serius menatap Li Xiaoxiao. Aku benar-benar nggak bermaksud begitu. Orang itu juga nggak suka sama kamu. Kok kamu malah terus mendekat ya? Li Xiaoxiao tiba-tiba jadi panik. Langsung berkata begitu. Zhou Youyu mengejek dengan sinis. Li Xiaoxiao juga terlalu lucu ya. Kalau Su Yicheng tidak suka Nuonan, kenapa dia bisa mengejar selama ini? Kalau dia tidak suka Nuonan, malah suka siapa? Apa mungkin suka kamu? Kamu benar-benar lucu. Kamu juga lihatlah baik-baik. Kamu dan Nuonan benar-benar berbeda jauh. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Xiaoxiao? Kamu minta maaf ke Nuonan. Kami masih bisa memaafkanmu lah. Kita semua adalah teman baik. Kalau Xiaoxiao seperti itu, aku tidak mau dengar lagi tentang Yun. Nuonan juga mendinginkan wajahnya. Melihat ke arah Li Xiaoxiao. Melihat beberapa orang di depan mata. Li Xiaoxiao menjadi bengong. Kalian main sendiri saja. Aku tidak ingin ikut. Li Xiaoxiao meninggalkan kalimat seperti itu. Tanpa menoleh pergi. Yun Nuonan masih ingin berkata untuk menahan. Tapi dihentikan oleh Zhou Youyu dan Gao Yunyun. Nuonan jangan pedulikan dia. Kamu lihat dia demi Su Yicheng. Bahkan bisa meninggalkan persahabatan kita. Orang seperti itu tidak bisa dijadikan teman. Sudahlah, kita abaikan saja dia. Kamu kan gadis tercantik di sekolah? Apa masih kurang teman sejati? Setelah Zhou Youyu dan Gao Yunyun berkata begitu, Yun Ruonan juga mengangguk sedikit. Tidak lagi memperhatikan Li Xiaoxiao yang pergi. Su Yicheng, apa yang kamu katakan tadi benar? Dalam kelas, Xinian menyentuh lengan Su Yicheng. Dengan wajah merah bertanya, Su Yicheng. Yil menatap Xinian. Apa yang aku katakan? Wajah Xinian makin merah, tetapi tetap berkata, ya, kamu tidak lagi suka gadis cantik itu. Setelah berkata begitu Xinian bahkan tidak berani melihat. Telinga Su Yicheng memerah malu. Tebak dong, kalau tebakanmu benar, aku akan beritahu kamu. Su Yicheng berniat menggoda teman sebangku yang lucu itu. Benar-benar Xinian, suara hampir tidak terdengar, dan ada getarannya. Sangat lucu. Su Yicheng mencubit pipi kecil Xinian. Sangat lembut, juga sangat hangat. Xinian terkejut, menggeser tubuhnya ke samping. Tetapi pipinya tetap dicubit Su Yicheng. Tentu saja itu benar.
Sekarang aku sudah berubah total. Dan pria Yunwo itu benar-benar tidak ada yang menarik darinya bagiku. Sepanjang hidupku aku hanya mengakui kamu. Suara Su Yicheng di belakang sangat kecil. Hampir hanya dia yang bisa mendengarnya. Kamu bilang apa tadi? Aku tidak mendengar. Merindukan. Mengangkat kepala melihat Su Yicheng dan bertanya. Dia tersenyum. Membuat gerakan seakan naik pangkat. Ini rahasia. Malam itu setelah bimbingan belajar, berkata selamat tinggal pada merindukan. Su Yicheng dan Liang pulang bersama. Kak Cheng, kamu benar-benar menyukai teman sekelas merindukan. Kamu serius? Tidak bercanda kan? Membohongimu ada untungnya apa buatku? Su Yicheng melirik Liang dan tersenyum. Begitu ya? Kalau begitu baguslah. Teman sekelas merindukan. Meskipun tidak secantik Yun Ruonan. Dan tubuhnya juga tidak seindah Yun Ruonan. Tapi omong kosongnya merindukan di segala aspek mengalahkan Yun Ruonan. Su Yicheng dalam hati merasa kesal. Kamu bilang teman sebangku tidak secantik Yun Ruonan. Itu karena kamu belum melihat wajahnya di balik poni itu. Liang terkejut. Mungkinkah ini yang disebut cinta itu buta? Cenge malam ini masih pagi. Kalau tidak pergi ke warnet, tidak pergi. Aku mau pulang belajar. Su Yicheng langsung menolak dengan kata-kata tegas. Dia, malam ini harus pulang untuk mengerjakan hal besar. Dia ingat kehidupan sebelumnya. Hari ini pulang sendiri. Kebetulan melihat Su Heping dan Qin Qingyu sedang sibuk memasakkan makanan untuknya. Karena itu, dia sangat marah. Melempar pintu dan pergi. Cheng Ge, kamu berubah. Menjadi tidak menyukaiku lagi. Leon memandang Su Yicheng dengan sedih. Su Yicheng merinding. Dia bertanya-tanya sejak kapan orang ini menjadi begitu rendah. Dua pria besar membicarakan cinta, itu bisa membuat orang salah paham. Pergi sana. Kamu sebagai pria dewasa mengatakan itu, tidak malukah? Hei Cheng Ge, kamu harus tahu aku tebal muka dan tidak malu. Melihat lampu yang menyala di rumah, Su Yicheng sangat baik. Berusaha menahan senyum di wajahnya. Melangkah menuju rumah. Saat ini di dalam rumah, Su Heping dan Qin Qingyu membawa makanan hangat ke meja makan. Kakak Su hampir pulang juga. Aku akan pulang dulu. Qin Qingyu agak cemas. Dia khawatir ketahuan. Bagaimanapun, Su Yicheng tidak menyukainya. Qingyu, aku antar kamu. Su Heping juga sangat tidak berdaya. Dia tahu sifat Su Yicheng. Ayah, kamu mau antar Bibi Qin kemana? Sudah repot selama setengah hari. Tidak biarkan Bibi Qin makan dulu sebelum pulang. Bab 15. Lao Su mengejar istri. Masih minta aku yang jadi anakmu ajarin kamu. Su Heping. Qin Qingyu menatap pemuda besar yang menghalangi pintu. Wajahnya menunjukkan ekspresi canggung. Paman Yicheng, aku hanya datang membantu sebentar. Tidak ada apa-apa. Kata-kata Qin Qingyu agak terbata-bata. Wajah penuh rasa malu. Saat ini dia seperti gadis muda yang ketahuan pacaran dini. Kepadamu, Bibi Qin tadi datang untuk membantuku. Su Heping melangkah maju satu langkah. Menghalangi di depan Qin Qingyu. Su Yicheng tersenyum. Tadi sangka Lao Su masih sangat bertanggung jawab. Ayah, kamu juga sudah setengah tahun lebih umurnya. Kenapa masih belum lebih dewasa dariku? Sungguhlah. Su Yicheng tersenyum sambil menarik tangan Qin Qingyu. Qin Qingyu menatap pandangan memohon bantuan yang Su Yicheng tujukan ke Su Heping. Anak ini sepertinya agak berbeda. Menarik Qin Qingyu untuk duduk. Su Yicheng berkata sambil tersenyum. Qin Yi, kalau nanti kamu tidak ada urusan, sering-seringlah mampir ke rumah. Kalau tidak, ayahku mungkin akan melakukan sesuatu yang membingungkan lagi. Yicheng, kamu makan dulu. Sehari penuh sekolah pasti lapar. Bibi akan ambilkan nasi untukmu. Qin Qingyu merasa tidak enak di hati. Perubahan sikap Su Yicheng terhadapnya 180 derajat. Dia agak sulit untuk menyesuaikan diri. Terima kasih Qin Yi. Langkah Qin Qingyu sedikit terhenti. Su Heping juga menatap lebar-lebar pada Su Yicheng. Dia selalu merasa ada yang tidak beres. Dalam ingatan, Su Yicheng selalu menunjukkan sikap yang sama sekali tidak menyambut Qin Qingyu. Bahkan setiap melihatnya selalu marah besar. Tapi hari ini bukan hanya tidak marah, malahan sangat sopan. Yang paling utama, anak ini bahkan memanggil Qin Qingyu. Yicheng, akhir-akhir ini kamu tidak mengalami masalah apa-apa kan? Su Heping bertanya dengan sedikit khawatir. Aku baik-baik saja. Lalu ayahmu cepatlah bantu Qin Yi. Duduk saja di sini buat apa? Su Yicheng mendorong Su Heping. Suruh dia ke dapur membantu. Sudah umur segini, masih harus aku yang jadi anak yang menyuruh pacaran. Ayah juga benar-benar. Su Yicheng menghela napas. Ia berharap istrinya sukses. Tapi di dapur Qin Qingyu melihat Su Heping dengan cemas. Kakak Su Yicheng, apa yang terjadi padanya? Tidak tahu. Tapi dia seharusnya sudah setuju dengan kita. Su Heping menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Aku di sini bisa melihat kekhawatiran Qin Qingyu. Su Heping menggenggam tangan yang lain. Keduanya saling tersenyum. Qin Yi, masakanmu memang enak. Kalau ayahku bisa menikah dengan istri sepertimu, aku pasti beruntung punya makanan enak. Wajah Qin Qingyu memerah. Tangannya gemetar saat mengambil makanan. Matanya diam-diam memandang Su Heping. Su Heping juga merasa canggung.
Bersin kontan 2 kali. Hei, anak ini mungkinkah benar-benar berubah? Walaupun diremehkan, tapi lihat saja, demi bantuanku. Kalau begitu aku tidak akan segan-segan. Diam-diam senang, tahu kalau Su Yicheng sedang menciptakan kesempatan untuk dirinya sendiri. Brengsek anak itu. Dengan ada kamu, Tante Qin, kamu malah merasa jijik padaku. Tapi kalau Tante Qin sering kesini, kamu anak muda jangan marah ya. Su Yicheng melirik Su Heping dan membuang muka. Dalam hati merasa kesal. Ayah, kamu bisa lebih peka sedikit tidak sih? Hai, benar-benar bikin pusing. Tapi siapa suruh kamu jadi ayahku sih? Aku harus memikirkan sisa hidupmu. Qing Yi, bagaimana kalau kamu menikah dengan ayahku saja? Walaupun dia jelek dan kotor, tidak rapi, kurang dapat diandalkan, tapi dia jujur dan bertanggung jawab. Dia orang baik. Qing Yi, kamu tenang saja. Kalau kamu menikah dengan ayahku, kami pasti tidak akan biarkan kamu tersakiti. Kalau ayahku berani menyakitimu, kita akan mengurusi dia bersama-sama. Nanti kita cabut tabung oksigennya. Su Heping tersenyum kaku. Anak ini ingin menjatuhkan diri sendiri atau menguji dirinya ya? Apa maksudnya bilang orang baik itu? Bahkan mencabut tabung oksigen. Kamu benar-benar anak yang berbakti. Qin Qingyu memandang adegan ayah dan anak yang penuh kasih sayang di depannya. Wajahnya sedikit memerah. Saat ini dia sudah menunggu sangat lama. Selalu menantikan kedatangan yang tiba-tiba ini. Dia masih agak sulit menerima. Saat ini dia merasa seperti sedang bermimpi. Qing Yi, tenanglah, Sin Sin. Aku pasti akan menganggapnya seperti adik sendiri. Aku juga tidak akan membiarkannya tersakiti. Melihat Qin Qingyu terus diam, Su Yicheng mulai sedikit khawatir. Dia khawatir karena alasan kelahiran kembali dirinya mengubah sejarah yang sebenarnya. Qin Qingyu tidak berencana menikah dengan Su Heping. Jika Qin Yi merasa aku mengganggu di sini, aku bisa tinggal di sekolah, memberikan posisi untukmu dan ayahku, serta adik perempuan Sin Sin. Su Yicheng benar-benar cemas. Anak bodoh, ngomong apa sih sembarangan? Ini adalah rumahmu. Aku dengar dari ayahmu. Nilaimu sekarang sangat baik. Jika kamu pindah keluar, siapa yang akan membantumu mengajari pekerjaan rumah Sin Sin? Pipi Qin Qingyu sedikit memerah, mengangguk pelan. Kalau begitu, kamu memang bersedia menikah dengan ayah. Ayah dan anak laki-laki Su Heping menghela napas panjang. Ini adalah kabar baik. Kehilangan yang dialami Su Heping di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, Su Yicheng berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki kesalahan yang sama. Dia tidak akan mengulanginya lagi. Setelah makan, Qin Qingyu tidak bisa menolak Su Yicheng. Membungkus satu porsi makanan untuk dibawa pulang. Untuk Chu Xin yang pulang setelah kelas malam. Chu Xin adalah putri Qin Qingyu. Beberapa tahun lalu, keluarga suami Qin Qingyu tidak menyukai bahwa Qin Qingyu melahirkan seorang putri. Sehingga anak laki-laki mereka bercerai dengan Qin Qingyu. Selama bertahun-tahun ini, ibu dan anak perempuan saling mengandalkan. Di kehidupan sebelumnya, gadis kecil itu tidak menentang urusan Qin Qingyu dan Su Heping. Namun karena Su Yicheng terus menghalangi, Chu Xin juga sangat membenci Su Yicheng. Lao Su, kamu bengong kenapa? Kenapa tidak cepat mengantarku? Qin Yi, kamu juga sudah tua. Tapi masih harus aku, anak kecil ini, yang mengingatkanmu. Melihat ke arah, tersenyum bodoh sambil berdiri di samping Su Heping. Su Yicheng terdiam tanpa kata. Sudah tua, tapi masih membuat orang tidak tenang. Anak nakal, aku tidak terlalu senang. Su Heping tersenyum dan menepuk Su Yicheng sekali. Dengan gembira pergi mengantarkan seseorang. Melihat punggung Su Heping dan temannya yang pergi, Su Yicheng tersenyum. Ayah, kehidupan sebelumnya aku tidak mengerti. Kehidupan ini tidak akan lagi. Di bawah sinar bulan Qin Qingyu dan Su Heping berdua tidak berkata apa-apa. Satu mendorong sepeda, satu berjalan dengan diam-diam. Beberapa menit kemudian, Qin Qingyu berhenti melangkah. Su kakak hari ini sampai di sini saja. Kamu pulang dan menemani Yicheng dengan baik ya? Su Heping mengangguk. Keduanya saling bertatapan dan tersenyum. Hari ini mereka telah menunggu terlalu lama, sehingga membuat mereka merasa seperti bermimpi. Jalan pelan-pelan ya, Su kakak. Aku sangat senang. Yicheng akhirnya menerimaku. Sebelum berpisah, Qin Qingyu memeluk Su Heping erat-erat, seperti gadis kecil, menutupi wajah yang malu-malu di dadanya. Di dada yang lebar itu, lampu kuning redup perlahan menyebar di tubuh mereka. Su Yicheng kembali ke kamar tidur, membuka komputer. Komputer adalah hadiah yang diberikan Su Heping kepadanya saat dia SMA. Katanya sebagai hadiah karena dia lulus SMA. Su Yicheng masuk ke akun Kikinya, ingin mengobrol dengan teman sebangkunya. Tapi dia segera tertawa. Sekarang adalah tahun milenium. Jumlah komputer sangat sedikit. Ponsel juga masih ponsel tombol. Beberapa orang juga jarang merindukan. Tentu saja tidak ada. Saya akan bantu dia buat akun dulu. Nanti kalau ada kesempatan baru saya berikan kepadanya. Tapi tiba-tiba komputer mengeluarkan bunyi bip. Ikon Kiki kecil di desktop berkedip. Siapa yang mengirimi saya pesan? Membuka kotak dialog. Melihat pesan dari Yun Nuo. Apakah kamu ada? Melihat ke atas.
Su Yicheng ingin sekali memiliki dua mulut. Dia merasa betapa memalukannya dirinya. Nuonan, selamat pagi. Hari ini adalah hari aku merindukanmu lagi. Nuonan, selamat siang. Saat makan hari ini aku terus memikirkanmu. Aku sangat mencintaimu. Nuonan, selamat malam. Ini sudah 1 hari. Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Apakah kamu terlalu sibuk? Nuonan, tadi malam aku bermimpi tentangmu lagi. Kau dan aku berlari sambil bergandengan tangan di bawah senja. Nuonan, gaun putihmu hari ini sangat cantik. Tidak heran kau adalah gadis yang aku sukai. Hidup sebelumnya kau pasti seorang putri. Nuonan, besok ulang tahunmu. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Kau pasti akan menyukainya. Melihat kotak dialog tanpa balasan apapun, Su Yicheng sekarang menyadari. Dulu dirinya ternyata adalah makhluk yang melampaui penjilat biasa. Penjilat super besar. Dia tak bisa menahan untuk tertawa lagi. Terlalu bodoh. Tiba-tiba ada pesan baru masuk di kotak dialog. Su Yicheng, jangan jadi tidak tahu malu. Aku mengirim you pesan. Itu sudah menjadi keberuntunganmu. Cepat balas pesanku. Kalau tidak aku akan mengabaikanmu selama seminggu. Di sebuah kawasan elit di Jiujiang, Yun Ruonan mengenakan piyama dari Kashmir. Rambutnya tergerai di bahu. Sangat polos. Saat ini dia agak kesal. Su Yicheng, bajingan itu jelas sedang online. Kenapa tidak membalas pesanku? HMPH bermain-main dengan gaya tarik ulur. Kamu bahkan sudah kecanduan bermain. Melihat kotak dialog masih belum ada respon. Dia mengirim pesan lagi. Su Yicheng memberimu waktu 1 menit. Cepat balas pesanku. Kalau tidak, tanggung akibatnya sendiri. Dan jangan kira Li Xiao menyukaimu. Kamu bisa seenaknya. Kamu adalah pengikutku. Aku yang menentukan suka siapa. Kamu baru bisa menyukai siapa. Su Yicheng melihat pesan di kotak dialog. Wajahnya aneh. Apakah pria Yun Nuo itu gila? Kata-kata ini tidak mungkin keluar tanpa struk otak 10 tahun. Apa dia terlalu percaya diri? Soal Li Xiao menyukaiku seperti apa ini? Kenapa aku tidak tahu? Mungkin karena aku tampan memikat, menarik wanita cantik ini. Tapi sudah terlambat. Hatiku hanya untuk satu orang yang kurindukan. Su Yicheng narsis mengambil cermin. Memandang wajah tampan yang ada di cermin. Terlihat sangat tampan. Aku sangat tampan. Kenapa bisa menyukai pria Yun Nuo? Benar-benar membunuh. Jangan menghela napas. Su Yicheng mengetuk keyboard. Dia ingin bertanya apakah Li Xiao menyukainya. Ada apa ini? Meskipun hatinya hanya penuh kerinduan, tapi dia agak gosip dan penasaran. Apa yang disukai Li Xiao dariku? Kamu bilang Li Xiao menyukaiku. Dia suka apa padaku? Yun Luo yang hampir gila mendengar suara itu. Segera melihat ke arah suara. Su Yicheng, pikiran kecilmu terlalu mudah ditebak. Menggunakan alasan bertanya untuk mengobrol denganku. Ternyata benar. Kamu memang tidak bisa lepas dariku. Hati merasa senang. Yun Nuonan mengetuk keyboard dan mengetik. Baiklah. Kamu cukup mengenalku, tapi alasanmu terlalu dangkal. Su Yicheng memang orang yang aneh. Bab 16. Siswa sepertimu tidak dikeluarkan dari sekolah. Apakah aku harus mengusirmu? Saudara perempuan ini terlalu narsis. Su Yicheng untuk pertama kalinya merasa Yun Nuonan sangat narsis. Tapi untuk mengetahui masalah Li Xiao, dia tetap mengetik pada Yun Nuonan. Aku tidak tertarik padamu. Aku hanya penasaran. Kenapa kamu bilang Li Xiao menyukaiku saja? Dan juga kenapa kamu begitu narsis? Tidak ada yang memberitahumu apa itu rendah hati. Pesan sudah dikirim. Su Yicheng langsung menghapus Yun Nuonan. Wajahnya penuh ketakutan. Orang seperti ini sebaiknya dijauhi. Kalau suatu saat, mungkin bisa terjadi sesuatu yang serius. Su Yicheng, kamu keterlaluan. Yun Nuonan menatap gambar di layar komputer sambil berteriak. Dia sebesar ini. Baru pertama kali ada yang berani berkata seperti itu. Dia terlalu berlebihan. Benar-benar mengira setelah memberinya beberapa hari muka baik, bisa berkata seperti itu padaku. Dia mengetik dengan penuh amarah, mengekspresikan semua ketidakpuasannya. Tapi saat mengirim, dia terkejut. Pengiriman gagal. Melihat 4 karakter besar di layar komputer. Yun Nuonan sudah ingin membunuh. Su Yicheng malah menghapusnya. Tidak bisa dimaafkan. Dia marah, memutuskan untuk mencari Su Yicheng dan meminta penjelasan. Keesokan harinya menguap berjalan masuk ke kelas. Su Yicheng melihat Xinian sudah duduk di dalam kelas. Meja sebelah selamat pagi. Dia berlari dengan gembira ke sana. Lembut menyentuh ujung hidung Xinian. Su Yicheng. Wajah Nini Xinian kembali memerah. Menunduk tidak berani melihat Su Yicheng. Dia sebenarnya mau berbuat apa? Meskipun aku punya sifat baik, juga tidak bisa seperti ini. Tapi ini sepertinya juga tidak buruk. Xinian diam-diam melirik Su Yicheng. Wajahnya semakin merah. Teman sebangku, jika kamu terus mengintipku seperti ini, aku benar-benar akan memanggil orang. Aku tidak seperti itu. Hanya melihat apakah kamu sedang belajar. Melihat gadis yang telinganya memerah malu. Su Yicheng tersenyum. Dia sangat menyukainya.
Bahkan berbohong pun begitu menggemaskan. Biar dia hubungi Su Yicheng. Kamu sebaiknya belajar dengan giat beberapa hari ini. Ujian bulanan akan segera datang. Kali ini kelompok belajar Zhou Zidong secara khusus menantang kita. Ingin menantang kita. Qian Duo saat ini juga datang mendekat. Memandang Su Yicheng dengan mata tajam. Tidak apa-apa. Kali ini aku yakin bisa masuk posisi 30 besar kelas. Kamu harus tahu beberapa hari ini teman sebangku kecil selalu mengajariku tiap hari. Su Yicheng tampak sangat percaya diri. Untuk ujian kali ini, dia sangat yakin. Su Yicheng ngomong besar siapa saja bisa. Jangan kira hanya karena mengerjakan beberapa soal matematika. Soal fisika kamu sudah merasa hebat. Aku beritahu kamu, kali ini kalian pasti kalah tanpa ragu. Su Yicheng melihat Zhou Zidong yang berjalan mendekat. Mata penuh dengan kejengkelan. Orang ini benar-benar sulit dihilangkan seperti arwah penasaran. Seperti lalat hijau yang mencari kotoran. Membuat kesal. Pagi-pagi sudah dengar suara anjing menggonggong. Tidak tahu anjing siapa yang kabur. Leon membawa sekeping bakpao. Dengan riang datang ke kelas. Kamu ngomong anjing siapa? Jangan main-main. Li Pangxi, coba kamu ulangi sekali lagi. Zhou Zidong dengan marah menunjuk Leon sambil berteriak. Kamu anjing, kamu anjing. Kamu Zhou Zidong adalah anjing. Anjing bodoh dan hina. Leon sebesar ini. Ini pertama kalinya dengar permintaan sehinanya ini. Kalau dia tidak memenuhi Zhou Zidong, bukankah itu berarti dia lebih hina dari Zhou Zidong sendiri? Wajah Zhou Zidong memerah-marah sampai berubah menjadi kebiruan. Tetapi juga tidak berani maju dan berkelahi dengan Leon. Perbedaan bentuk tubuh kedua belah pihak membuat Zhou Zidong tetap waras. HMPH, kalian hanya berani menindas Zhou Zidong. Kalau berani, datang dan ganggu aku Xiao Jia. Pada saat itu, Chen Zihan juga datang mendekat. Dengan tatapan yang sangat menantang menatap Sinen. Sinen secara naluriah mundur. Tidak berani menatap Chen Zihan. Su Yicheng mengejek dengan satu tawa dingin. Berdiri di depan Sinen. Mengenai Chen Zihan yang berlutut memohon beberapa hari yang lalu. Apakah aku harus menceritakannya kepada kalian semua? Wajah Chen Zihan berubah. Tapi segera sepertinya teringat sesuatu. Menunjuk Su Yicheng sambil berteriak marah. Kamu yang aku sobek-sobek. Pada malam saat Sinen ditindas. Dia dikepung oleh beberapa perempuan yang sudah putus sekolah di jalan pulang. Dan dipukuli dengan sangat keras. Saat itu dia berusaha keras. Tetapi tidak bisa memikirkan siapa yang telah membuatnya marah. Sekarang setelah mendengar penjelasan Su Yicheng, dia langsung mengerti alur kejadiannya. Segera maju dan mencoba menangkap Su Yicheng.